Tahankah kau jika di sebuah pesta gala mewah yang merayakan ulang tahun pernikahan ibu mertuamu, di hadapan 200 tamu undangan, selingkuhan suamimu duduk di meja utama sambil tersenyum, sementara kau diusir ke pojok dapur untuk mencuci piring dengan kata-kata, kau bisa mulai bekerja. Wanita malang itu tadinya seorang istri. Sekarang ia seorang tukang cuci piring. Suara mengejek sang selingkuhan, diselingi oleh suara piring pecah, menusuk jantungku. Namaku Anya Saputra. Selama 5 tahun, aku menyembunyikan identitas asliku, berpura-pura menjadi seorang yatim piatu, sebatang kara di dunia ini, hanya agar bisa diterima di keluarga ini. Penghinaan dari ibu mertua, ketidakpedulian dari ayah mertua, dan akhirnya, pengkhianatan dari suami yang cintanya ku percaya, semua ku tanggung dalam diam. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah Anya Lestari, putri tunggal dari Baskoro Wijaya, pimpinan Dewan Direksi Nusantara Jaya Group, seorang pria yang bisa menggerakkan seluruh perekonomian Indonesia. Dan mereka tidak tahu bahwa satu panggilan telepon yang kulakukan dengan tangan gemetar di malam yang memalukan itu akan menjadi pemicu yang menghancurkan istana pasir mereka dalam satu malam. Ini adalah kisah balas dendam yang menakjubkan dari seorang wanita yang menahan siksaan 5 tahun demi merebut kembali harga dirinya, hidupnya, dan dirinya sendiri. Ini adalah kisah nasib menyedihkan orang-orang kecil yang kehilangan segalanya, status sosial, kekayaan, dan keluarga dan terlempar ke jurang keputusasaan. Silakan saksikan kisah ini hingga akhir yang benar-benar memuaskan. Lampu-lampu kristal yang berkilauan memandikan Grand Ballroom dengan cahaya lembut laksana mutiara. Ini adalah salah satu hotel paling bergengsi dan mewah di jantung kota Jakarta. Hotel mulia, dengan Grand Ballroom-nya, menjadi latar perayaan ulang tahun pernikahan ke-50 ibu mertuaku, Endang Saputra. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya berterima kasih kepada Anda sekalian, para tamu yang terhormat, karena telah berkumpul dalam jumlah besar malam ini untuk istri saya, Endang, suara ayah mertuaku, Herman Saputra, yang percaya diri dan menggelegar menggema dari mikrofon. Tapi aku mendengarnya seolah dari kejauhan. Aku, Anya Saputra, berdiri di pintu masuk, ballroom, membelakangi kemeriahan pesta. Tugasku adalah membungkuk pada setiap tamu yang datang. Selamat datang. Kami sangat senang Anda bisa hadir. Oh, Anya, kau selalu tampak cantik. Aku menjawab pujian itu dengan senyuman, tetapi hatiku terasa berat, seolah menelan timah. Gaun sutra lavender pucat yang dibuat khusus untuk malam ini adalah warna favorit ibu mertuaku. Rambutku disanggul ketat. Riasanku sederhana. Bintang pertunjukan malam ini adalah Endang. Seorang menantu perempuan tidak boleh lebih dari sekadar aksesori yang sederhana. Selama 5 tahun pernikahan, aku terus-menerus mengulanginya pada diriku sendiri. Bertahanlah malam ini saja. Aku menekan kuat-kuat perasaan gelap yang bergejolak di dadaku, menyembunyikannya di balik topeng senyuman. Lebih dari 200 tamu telah duduk, dan aula dipenuhi dengan dengungan meriah ketika hal itu terjadi. Klik, klak, suara sepatu hak tinggi yang khas bergema dan pintu terbuka lebar. Di ambang pintu berdiri seorang wanita muda dengan jaket tweed dari merek ternama. Vina, bawahan suamiku, dan selingkuhannya. Jantungku terasa seperti dicelupkan ke dalam air es. Membeku. Kenapa dia di sini? Mata kami bertemu, tetapi Vina tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Sebaliknya, dengan kepala terangkat tinggi seolah-olah dialah tuan rumah malam ini, dia berjalan lurus ke arahku. Di tangannya, ia membawa tas belanja besar dari Plaza Indonesia. Aroma parfumnya yang manis dan berat menggelitik hidungku, aroma yang samar-samar tercium di kemeja suamiku baru-baru ini. Kenyataan menusuk dadaku seperti pisau tajam. Saat melewatiku, Vina menyeringai tipis, mengangkat sudut bibirnya. Lalu dia melangkah dengan tegas menuju meja utama tempat tamu kehormatan hari ini. Ibu mertuaku Endang, duduk. Ibu Endang, selamat ya. Ini ada hadiah kecil untuk ibu. Suaranya, jernih seperti lonceng, terdengar di seluruh aula. Detik berikutnya, aku menyaksikan pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Ibu mertuaku, yang selalu bersikap keras padaku dan tidak pernah sekalipun tersenyum tulus, merekah seperti bunga yang semarak. Vina,
Sayang, ibu senang sekali kamu bisa datang. Kami menunggumu. Endang meraih tangan Vina dan mendudukkannya di sampingnya seolah menyambut putrinya sendiri. Semoga ibu suka, ya? Oh, sial Hermes yang cantik sekali. Terima kasih, Vina, kamu memang anak yang baik dan perhatian. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pemandangan itu. Aku menggigit bibirku begitu keras hingga aku bisa merasakan darah. Jika aku membuat keributan sekarang, aku akan merusak hari jadi Endang. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Yang bisa kulakukan hanyalah berdiri di sana, terpaku. Akhirnya, acara utama malam itu dimulai. Pidato ayah mertuaku, diterangi oleh lampu sorot. Ia memandang ke sekeliling ruangan dengan ekspresi puas. Tatapannya berhenti selama beberapa detik pada Vina, yang duduk di meja utama. Dan malam ini, teman-temanku sekalian, saya ingin membuat satu pengumuman penting lagi. Gumaman kecil menyebar di seluruh aula. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda wanita yang akan segera menjadi bagian dari keluarga kami, keluarga baru kami. Apa yang dia katakan? Selama 5 tahun, aku adalah menantu di rumah ini. Vina, silakan naik ke sini. Atas undangan Herman, Vina bangkit dengan anggun dan membungkuk rendah. Seketika, aula meledak dalam tepuk tangan. Bisikan datang dari segala penjuru, "Oh, putra Pak Herman mau menikah lagi. Apa yang terjadi dengan istri pertamanya? Tidak tahu. Tapi yang baru ini cantik sekali." Tanah seolah runtuh di bawah kakiku. Keberadaanku telah dihapus. Di depan 200 tamu, selingkuhan suamiku diperkenalkan sebagai menantu baru keluarga ini. Dan suamiku, Rian, duduk tepat di sebelah Vina, tersenyum bahagia. Suamiku tersenyum di samping wanita lain. Saat makan malam dimulai, tidak ada kursi untukku di meja itu. Tidak, itu tidak benar. Dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatku. Saat aku berdiri di sana, bingung, suara dingin ibu mertuaku mencapai telingaku. "Anya." "Ya, Bu. Pergi ke dapur dan bantu cuci piring. Mereka kekurangan tenaga." "Cuci piring?" Ulangku. Tidak percaya pada telingaku. Di sini, di hari jadi ibu mertuaku, di depan 200 tamu, aku, menantunya, diperintahkan untuk mencuci piring. "Tapi, Bu, ini ada masalah." Suara Endang sedikit meninggi. Apa seorang menantu tidak boleh membantu di pesta ibu mertuanya? Tatapan orang-orang di sekitar kami menusukku seperti jarum. Aku tidak bisa menolak lagi. "Baik, Bu. Saya akan ke sana." Aku berbalik dan berjalan menuju dapur. Saat aku pergi, aku mendengar suara Endang di belakangku. "Dan kau, Vina, silakan makan. Jangan malu-malu. Jangan sampai tangan indahmu itu rusak." Di wastafel dapur, tumpukan piring kotor menjulang seperti monumen keputusasaanku. Aku menyingsingkan lengan gaun sutraku dan mencelupkan tanganku ke dalam air dingin. Gigitan dinginnya mencerminkan keadaan jiwaku. Tiba-tiba, aku mendengar pintu dapur berderit terbuka. Berbalik, aku melihat Vina dengan segelas sampanye di tangannya, pipinya sedikit memerah karena alkohol. "Oh, Anya, sedang apa kau di sini?" Dia menatapku dengan ekspresi pura-pura kasihan. "Mencuci piring?" "Hah, kasihan sekali, tadinya seorang istri, sekarang jadi tukang cuci piring." Vina mengambil langkah lebih dekat. Bau sampahnya bercampur dengan parfum manis yang sama melumpuhkan pikiranku. Rian sekarang milikku. Dan rumah ini serta orang tuanya, mereka semua ada di pihakku. Sudah berakhir untukmu. Kau mengerti? Aku menggenggam piring di tanganku begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Rian bilang padaku. Dia bilang cintanya padamu sudah mati setahun yang lalu. Dia hanya bertahan denganmu karena kau keras kepala menolak untuk bercerai. Kasihan Rian. Vina terkikik dan menyesap sampanyenya. Lalu, menatap wajahku, dia melontarkan kata-kata terakhir. Dia akan mengajukan gugatan cerai minggu depan. Dan jangan harap dapat harta gono gini. Kau datang ke rumah ini tanpa membawa apa-apa. Jadi, bekerjalah. Cuci piring-piring itu pekerjaan terakhirmu di rumah ini. Pintu terbanting menutup dan aku sendirian lagi. Ke dalam air dingin di wastafel, tetesan hangat mulai jatuh satu persatu.
Itu adalah air mata. Air mata yang telah kutahan selama 5 tahun, tidak peduli penghinaan apapun yang harus kutanggung, kini mengalir tak terbendung. Sudah berakhir. Tidak, aku harus mengakhirinya. Kehidupan penuh kebohongan yang begitu mati-matian ku pertahankan selama 5 tahun. Dan aku akan membalas dendam pada mereka yang telah merenggut segalanya dariku. Aku mengeringkan tanganku yang basah di celemek dan berjalan ke sudut dapur. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dari tasku, menemukan satu-satunya nama di kontakku, dan menekan tombol panggil. Setelah beberapa dering, suara yang dalam dan khawatir menjawab, "Anya, ada apa? Apa terjadi sesuatu?" Nyaris menahan isak tangis, aku memaksakan kata-kata itu keluar, "Ayah, aku sudah tidak tahan lagi." Pada saat itu, belum ada yang tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi awal dari akhir, awal dari bencana yang akan mengguncang keluarga Saputra hingga ke fondasinya. RS membuat ujung jariku mati rasa. Tring, tring, suara piring porselen yang beradu tanpa jiwa adalah satu-satunya yang memecah kesunyian dapur. Menatap tumpukan piring, pikiranku melayang kembali 5 tahun yang lalu. Aku bertemu dengannya, Rian Saputra, di sebuah pesta makan malam yang diadakan oleh teman kami. Saat itu, aku menyembunyikan hubunganku dengan Nusantara Jaya Group, perusahaan yang dijalankan oleh ayahku, dan bekerja dengan nama samaran Anya Puspita di salah satu anak perusahaannya sebagai karyawan kantor biasa. "Hai, saya Rian Saputra," katanya, sedikit membungkuk malu-malu. Aku masih ingat dengan jelas, setelan sederhananya, matanya yang tulus, dan wajahnya yang sedikit sawo matang dan tampan. Dia bilang dia seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan kecil, bekerja keras setiap hari. Ketulusan dan kesopanannya memikatku pada pandangan pertama. Aku selalu dikelilingi oleh pria yang hanya tertarik pada statusku sebagai putri Baskoro Widjaja. Tapi dia berbeda. Dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakang atau kekayaanku. Dia melihatku hanya sebagai Anya Puspita, seorang wanita biasa. "Saat bersamamu, Anya, aku merasa sangat tenang. Jiwaku damai," katanya lebih dari sekali saat kami duduk di bangku taman sambil minum kopi dari gelas kertas. Aku ingat air mata kebahagiaan menggenang di mataku. 6 bulan kemudian, dia melamar, menawarkan cincin perak sederhana. "Gajiku tidak besar, dan aku mungkin tidak bisa memberimu kehidupan mewah, tapi aku berjanji akan menghabiskan hidupku untuk menjagamu. Menikahlah denganku." Aku merasa di puncak dunia. Aku akhirnya menemukan seseorang yang mencintaiku apa adanya. Namun, ayahku, Baskoro Widjaja, menentang keras pernikahan kami. "Anya, menikah sambil menyembunyikan identitasmu itu terlalu berisiko," katanya, duduk di kursi pimpinan. Kulitnya yang besar, menatapku dengan tajam. "Saat rahasiamu terungkap, siapa tahu bagaimana dia dan keluarganya akan berubah." "Ayah, Rian tidak seperti itu," bantahku mati-matian. "Aku ingin dicintai sebagai Anya Puspita, bukan sebagai pewaris Nusantara Jaya. Aku ingin membangun kebahagiaanku sendiri." Melihat tekadku, ayahku menghela napas dalam-dalam dan menetapkan satu syarat. "Baiklah, itu hidupmu. Tapi berjanjilah satu hal. Sebagai ayahmu, ayah akan diam-diam mendukungmu, memastikan kau tidak pernah kekurangan uang dan perusahaan suamimu makmur. Tapi jika kau pernah disakiti, kau harus segera memberitahuku. Dan saat itu, ayah akan mengakhiri semuanya." Saat itu, aku tidak sepenuhnya mengerti arti kata-katanya. Jadi aku memasuki keluarga Saputra, mengarang cerita bahwa aku telah kehilangan orang tuaku sejak dini dan sebatang kara di dunia tanpa sanak saudara. Namun, mimpi sederhanaku mulai hancur keesokan harinya setelah pernikahan. Ibu mertuaku, Endang, setelah mengetahui status yatim piatuku, mulai meremehkanku. "Kau ini tidak bisa apa-apa, ya? Begini saja tidak bisa. Bagaimana kau dibesarkan? Oh benar. Kau kan yatim piatu. Ya sudahlah, tidak bisa diapa-apakan. Aku harus mendidikmu ulang dari awal. Jadi, kau harus berterima kasih. Bangun jam 5 pagi, menyiapkan sarapan dan bekal untuk seluruh keluarga. Siang hari, membersihkan rumah, mencuci, berbelanja. Malam hari, makan malam disajikan dengan presisi. Tuntutan Endang tumbuh setiap hari.
Setahun setelah pernikahan, perusahaan tempat Rian bekerja, Saputra Teknik Mandiri, secara tak terduga mendapatkan kontrak besar dengan produsen mobil terkemuka, Hore, Anya. Perusahaan kita akan bekerja sama dengan anak perusahaan Nusantara Jaya Group. Rian, gembira seperti anak kecil, memelukku. Aku tahu itu karena ayahku, tapi aku tidak ingin merusak kebahagiaannya dan hanya tersenyum diam-diam. Seiring pendapatan perusahaan tumbuh, kehidupan keluarga Saputra membaik secara nyata. Mereka membangun rumah baru di kawasan elit Pondok Indah. Ayah mertuaku mulai mengendarai mobil impor mahal. Tapi bersamaan dengan itu, sikap mereka terhadapku semakin buruk. Rian menghasilkan begitu banyak uang dan istrinya hanya duduk di rumah seharian tidak melakukan apa-apa. Dan setelah 3 tahun menikah, dia bahkan tidak bisa memberikan keturunan. Benar-benar tidak berguna, kasihan anakku. Rian juga berubah. Pria muda tulus di masa lalu telah berubah menjadi pria arogan yang sukses. Dia mulai pulang larut malam, menghabiskan akhir pekannya di pertemuan bisnis dan acara golf perusahaan. Dan 6 bulan yang lalu, kemejanya mulai berbau parfum manis yang asing. Ketika aku mencoba berbicara dengan ibu mertuaku, yang kudengar hanyalah kata-kata dingin. Jadi, seorang pria bermain-main sedikit di luar. Apa masalahnya? Sudahlah. Itu karena kau bukan istri yang menarik. Kau bahkan tidak bisa punya anak. Dan sekarang kau bahkan tidak bisa mempertahankan suamimu. Tidak ada yang memihakku. Di rumah ini, aku bukan manusia, hanya seorang pembantu. Instrumen untuk menjaga penampilan sosial. Prak. Tanganku gemetar, dan sebuah piring makan putih bersih jatuh ke dasar wastafel dan pecah. Suara tajam itu membawaku kembali ke kenyataan dingin dapur. Pecahan piring itu seperti jiwaku. Segala sesuatu yang telah begitu mati-matian kulindungi selama 5 tahun ternyata begitu rapuh dan tidak berharga. Aku telah mencintai pria muda tulus yang dengan malu-malu berbicara tentang mimpinya di bangku taman. Tapi siapa pria ini sekarang? Duduk di sebelah selingkuhannya dan tersenyum bahagia. Senyum lembut di masa lalu, Rian, dan pengkhianatan dinginnya di masa kini bercampur dalam pikiranku, merobek-robek hatiku. Aku tidak lagi percaya pada apapun. Semua yang kupercayai telah mengkhianatiku. Dengan jari gemetar, aku mengusap layar ponselku. Setelah percakapan singkat dengan ayahku, aku berdiri diam-diam. Dalam jiwaku, bukan lagi kesedihan yang berkobar, tetapi nyala amarah yang dingin dan sunyi, mampu membakar segalanya hingga menjadi abu. Di jantung kota Jakarta, di kawasan bisnis yang ramai, berdirilah gedung pencakar langit markas besar Nusantara Jaya Group. Di kantor pimpinan di lantai paling atas, Baskoro Widjaja, sambil memegang telepon, menatap ke arah kota malam yang terhampar luas. Cahaya gemerlap gedung-gedung pencakar langit tidak terpantul di matanya. Saat ini, pikiran Baskoro hanya dipenuhi oleh satu hal, panggilan putus asa dari putrinya, Anya. Ayah, aku sudah tidak tahan lagi. Suara tercekat yang nyaris tak terdengar itu. Penderitaan dan keputusasaan 5 tahun yang terangkum dalam satu kalimat itu, menusuk hati Baskoro Widjaja seperti taring tajam. Suara samar piring pecah, isak tangis yang tertahan. Dia langsung mengerti posisi memalukan yang dialami putri kesayangannya. Dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya menguasainya. Membanting telepon, Baskoro menekan tombol interkom dengan paksa. Sebelum satu bunyi bip pun terdengar, suara yang tenang dan terkendali datang dari pengeras suara. Bapak Direktur Utama, ada yang bisa saya bantu? Itu adalah kepala stafnya, Pak Bima. Bima. Ke ruangan saya sekarang. Suara Baskoro rendah dan dingin seperti baja. Merasakan nada kemarahan yang luar biasa di dalamnya, Bima menjawab singkat. Baik, Pak. Beberapa menit kemudian, setelah ketukan, Bima muncul. Setelah bertahun-tahun mengabdi sebagai tangan kanan Baskoro, dia mengerti segalanya dari satu pandangan bosnya. Pak, apakah ini menyangkut putri Bapak? Baskoro tidak menjawab, hanya mengangguk ke arah sofa. Menunggu sampai Bima duduk dengan tenang, dia berbicara dengan berat. Herman Saputra, Direktur Utama Saputra Teknik Mandiri? Betul. Iya, Pak. 5 tahun yang lalu, kita memulai kemitraan dengan mereka sebagai pemasok komponen. Komponen,
Baskoro mendengus. Seingatku, sebelum aku turun tangan, itu adalah pabrik kecil reot di ambang kebangkrutan. 5 tahun yang lalu, ketika Anya memutuskan untuk menikah, Baskoro diam-diam telah memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan Saputra Teknik Mandiri. Hasilnya mengerikan, teknologi usang, posisi keuangan yang genting, dan ketidakmampuan pemimpinnya, Herman Saputra. Intinya, itu adalah perusahaan yang tidak layak mendapat perhatian sedikit pun dari Nusantara Jaya Group. Tapi demi kebahagiaan putrinya, Baskoro bertindak. Dukungan teknis dari grup, transfer pengetahuan manajemen, dan yang terpenting, reputasi tak bercela sebagai mitra utama Nusantara Jaya Group. Dengan memberikan semua ini dengan murah hati, dia telah memungkinkan Saputra untuk melakukan pemulihan berbentuk V yang ajaib, mengubahnya menjadi perusahaan yang terkemuka dan sukses di industrinya. Sepertinya mereka sama sekali tidak tahu kepada siapa mereka berutang kesuksesan. Baskoro mengambil sebuah foto dari mejanya. Di dalamnya, Anya kecil dengan senyum berseri-seri sedang memeluknya. Putri tunggalku, hartaku. Para bodoh ini telah menghinanya selama 5 tahun. Suara kertakan giginya menggema di kantor yang sunyi. Malam ini di sebuah perayaan, mereka mendudukkan selingkuhan suaminya di meja utama sebagai tamu kehormatan dan mengirim putriku ke dapur untuk mencuci piring. Mendengar kata-kata ini, alis Bima, yang selalu mempertahankan ketenangan, berkedut hampir tak terlihat. Pak, apakah informasi ini sudah dikonfirmasi? Aku baru saja berbicara dengan Anya. Tidak ada keraguan. Baskoro dengan hati-hati meletakkan foto itu dan menoleh ke Bima. Matanya sedingin es. Tidak ada satu emosi pun di dalamnya. Beginilah dia ketika, dalam membangun kerajaannya, dia dengan kejam menghancurkan musuh-musuhnya. Bima, saya beri perintah. Siap, Pak. Bima berdiri tegak dan meluruskan posturnya. Senin jam 9 pagi. Tepat, segera dan tanpa syarat, putuskan semua operasi dengan Saputra Teknik Mandiri. Alasan, keprihatinan serius mengenai etika perusahaan mereka. Dimengerti, beritahu semua anak perusahaan dan mitra tingkat kedua dan ketiga. Dan tentu saja, informasikan kepada mereka bahwa perusahaan manapun yang terus berbisnis dengan Saputra akan secara permanen dikeluarkan dari rantai pasokan grup kita, tanpa pengecualian. Ini sama saja dengan hukuman mati bagi Saputra Teknik Mandiri. Terputus sepenuhnya dari ekosistem ekonomi raksasa Nusantara Jaya Group, perusahaan itu tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Selanjutnya, hubungi bank utama mereka dan semua lembaga keuangan yang terafiliasi, lanjut Baskoro. Tuntut pelunasan segera semua pinjaman dan penghentian total pembiayaan baru untuk Saputra Teknik Mandiri. Secara resmi, ini harus terlihat sebagai keputusan bank sendiri. Pak, jika kita melakukan itu, Saputra Teknik Mandiri tidak akan bertahan seminggu. Mereka akan mengalami krisis arus kas dan bangkrut. Baskoro diam-diam menggelengkan kepalanya. Bangkrut terlalu ringan. Dia menarik pena dari laci mejanya. Herman Saputra tidak diragukan lagi telah menggunakan sebagian dana bantuan teknis dari grup kita untuk pengayaan pribadi. Dengan uangku, dia membeli mobil mahal dan membangun rumah mewah. Siapkan dokumen untuk membuka penyelidikan pidana atas penyalahgunaan, penggelapan, dan penipuan. Baik, Pak. Saya akan segera menghubungi Departemen Hukum. Bima dengan sempurna mengetik kata-kata bosnya ke tabletnya. Tidak ada keraguan dalam gerakannya. Setelah memberikan semua instruksi, Baskoro melihat keluar jendela lagi. Badai kemarahannya telah reda, dan di hatinya hanya tersisa cinta yang dalam untuk putrinya dan tekad dingin untuk balas dendam yang akan datang. Harga yang harus mereka bayar untuk apa yang mereka ambil dari putriku selama 5 tahun ini, gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mereka tidak akan lolos hanya dengan uang, status sosial, semua yang telah mereka bangun, dan ikatan keluarga mereka. Aku akan mencabut semuanya sampai ke akar-akarnya. Keluarga Saputra belum bisa membayangkan kengerian sesungguhnya yang dibawa oleh kata-kata ini. Jam pasir yang menopang hidup mereka telah mulai mengering. Hanya tersisa 36 jam sampai kehancuran total dan final mereka, hitung mundur telah dimulai. Minggu pagi. Cahaya samar yang menyaring melalui celah-celah tirai menyentuh kelopak mataku.
Aku perlahan membuka mata menatap langit-langit kayu yang sudah kukenal. Pemandangan yang kulihat setiap pagi selama 5 tahun. Tapi hari ini ada perasaan aneh seolah aku berada di kamar hotel yang asing. Ya, tempat ini bukan lagi milikku. Aku diam-diam bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Udara dingin November menyerbu masuk ke dalam kamar, mendinginkan pipiku yang panas. Hawa dingin itu ternyata sangat menyenangkan. Aku membuka lemari pakaian. Di sana, tergantung, menahan napas, adalah pakaianku. Pakaian menantu keluarga Saputra yang dibeli selama 5 tahun terakhir. Krem, abu-abu, biru tua, hanya barang-barang sederhana dan tanpa wajah yang dipilih sesuai selera ibu mertuaku. Aku tidak akan pernah memakainya lagi. Dengan metodis, satu persatu, aku melipat pakaian ini ke dalam koper besar di lantai. Gaun coklat ini kupakai pada ulang tahun pernikahan pertama kami ketika Rian dan aku pergi ke restoran. Dia baru saja tiba ketika dia bilang ada pekerjaan mendesak dan pergi. Aku akhirnya makan malam dingin sendirian. Setelan abu-abu ini, kupakai ke hari jadi perusahaan ayah mertuaku. Ibu mertuaku memaksaku membelinya saat diskon di sebuah department store, sambil berkata, "Kau hanya pembantu. Baju murahan ini sudah cukup bagus untukmu." Setiap barang berlumuran penghinaan dan kesedihan. Aku menutup-tutup koper seolah menyegel kenangan itu jauh di dalam. Dari sudut terjauh lemari, aku menarik sebuah kotak kardus berdebu. Di dalamnya ada pakaian yang dulu suka kupakai sebelum menikah. Warna-warna cerah, desain yang berani, simbol dari Anya Lestari yang bebas dan bersemangat dulu. Aku dengan hati-hati mengemas barang-barang ini ke dalam tas travel terpisah. Tanpa mengetuk, pintu kamar tidur dibuka dengan kasar. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, bersedekap, dan di belakangnya, dengan senyum puas, ada Vina. "Oh, kau masih di sini, cepat kemasi barang-barangmu." Ibu mertuaku menatapku dengan jijik dan tanpa basa-basi masuk ke kamar. Vina mengikuti dengan ekspresi ceria, tidak memedulikanku. Mereka membentangkan majalah desain interior. "Bu Endang, bagaimana kalau kita pasang wallpaper damas di kamar ini?" "Oh, ide yang bagus sekali. Dan tempat tidurnya, tentu saja, harus pakai kanopi, kan? Dan di dekat jendela ini, kita akan letakkan meja rias besar." Kamar tempat aku tidur, menangis, dan bertahan selama 5 tahun dengan mudah didekorasi ulang dengan warna wanita lain tepat di depan mataku. Vina berjalan ke meja riasku, dan dengan jijik menusukkan jarinya ke sebotol lotion dari supermarket. "Ih, dia pakai barang murahan dari supermarket, tidak bisa dipercaya. Bisa merusak kulitmu," katanya dengan sengaja keras. "Bu Endang, tolong buang semua sampah ini sebelum aku pindah. Aku benci barang bekas." "Tentu saja, sayang. Untukmu, ibu akan beli semua yang baru dari Chanel. Dari perawatan kulit sampai makeup, kau hanya pantas mendapatkan yang terbaik." Tawa menusuk dari ibu mertuaku dan Vina menusuk pikiranku. Aku diam-diam mengemas barang terakhirku ke dalam tas. Aku tidak merasa marah maupun sedih. Jiwaku dipenuhi dengan ketenangan titik nol mutlak dan tekad yang kuat untuk masa depan. Setelah berkemas, aku meninggalkan kamar. Di ruang tamu, ayah mertuaku, Rian, dan ibu mertuaku sedang duduk di sofa, tertawa terbahak-bahak menonton acara TV pagi. Gambaran sempurna dari keluarga bahagia. Tentu saja, aku tidak ada di dalamnya. Saat aku melintasi ruang tamu, tidak ada yang memanggilku. Seolah-olah aku tidak pernah ada di rumah ini, seolah-olah aku telah dihapus dari ingatan mereka. Hanya Rian, tanpa mengalihkan pandangan dari TV, dengan dingin melemparkan kata-kata, "Apa? Kau belum pergi juga?" Keluar dan tinggalkan kunci rumah di atas meja. Aku melakukan apa yang dia katakan. Aku mengambil kunci dari tasku, sepotong logam dingin yang telah menyambutku pulang selama 5 tahun, dan meletakkannya di atas meja kopi dengan bunyi klik lembut. Itu adalah suara terakhir yang kubuat di rumah itu. Memakai sepatuku di depan pintu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Lantai kayu yang kupoles setiap hari, bantal-bantal yang tertata rapi di ruang tamu, dapur tempat aku memasak untuk keluarga. 5 tahunku pasti telah kuhabiskan di sini, tetapi aku tidak bisa mengingat satu pun momen bahagia.
Aku diam-diam menutup pintu depan. Udara dingin di luar seakan membersihkan pikiranku. Aku mendongak. Langit musim dingin yang kelabu terbentang tak berujung. Selamat tinggal, keluarga Saputra, bisikku ke kehampaan. Roda koperku berderak di atas trotoar. Kalian berhak tertawa dalam kebahagiaan palsu kalian. Sebuah sedan eksekutif hitam berhenti diam-diam di depanku. Pintu belakang terbuka dan seorang sopir tua yang kukenal membungkuk rendah. Tinggal beberapa jam lagi. Aku masuk ke dalam mobil, melepaskan masa lalu. Dari jendela mobil yang melaju mulus, rumah tempat aku menghabiskan 5 tahun dengan cepat menyusut di kejauhan. Aku bersumpah tidak akan pernah kembali ke sini. Itu adalah Minggu pagi yang menipu sebelum badai datang. Senin pagi. Kantor Direktur Utama Saputra Teknik Mandiri yang terletak di sebuah kawasan industri di pinggiran Jakarta. Di sini, berjemur dalam sisa-sisa kemeriahan pesta ulang tahun, duduklah ayah mertuaku, Herman Saputra, dengan ekspresi paling berseri-seri di wajahnya. Ah, kopi di Senin pagi. Rasanya istimewa. Herman bersandar dalam-dalam di kursi kulitnya yang dibuat khusus, dan menyesap kopi Arabica yang harum. Sinar matahari pagi menerangi kepalanya yang botak, seolah memberkati kemakmuran kerajaan yang ia yakini telah ia bangun sendiri. Pagi, Pak. Dengan ketukan, wakil sekaligus putranya, Rian, masuk ke kantor. Ia juga mengenakan setelan Italia baru dan memancarkan kepercayaan diri. Ah, Rian, kau rupanya. Pesta ulang tahun ibumu berjalan lancar, ya? Iya. Dan yang terpenting, aku baru sadar betapa bijaksana dan perhatiannya Vina. Ibu senang sekali dengannya. Tentu saja. Tidak seperti si Anya yang membosankan itu. Bagaimanapun, yang penting dari seorang wanita adalah pesona dan latar belakang. Keluarga Vina kan bukan orang miskin. Tepat. Sekarang, nasib keluarga kita pasti akan menanjak. Ayah dan anak itu saling bertatapan dan tertawa terbahak-bahak. Dalam benak mereka, tidak ada bayangan kenangan tentang Anya, yang telah mereka usir kemarin. Bagi mereka, kehidupan mereka saat ini, kesuksesan perusahaan, dan status sosial mereka adalah imbalan yang pantas, yang diperoleh dengan usaha mereka sendiri, dan mereka tidak ragu itu akan bertahan selamanya. Jarum jam dinding menunjukkan pukul 1009 pagi. Bel berbunyi, mengumumkan dimulainya hari kerja. Bagi mereka, itu adalah awal dari minggu yang baru, dan juga sinyal bagi gerbang neraka untuk terbuka. Bunyi mesin faks yang masuk memecah kesunyian kantor. Biasanya diabaikan, tapi hari ini terdengar entah bagaimana tak menyenangkan. Sesaat kemudian, seorang sekretaris, pucat pasi, bergegas masuk ke kantor, nyaris tidak mengetuk. Pak Herman, gawat, ada apa ribut-ribut? Jangan teriak-teriak pagi-pagi begini, gerutu Herman, kesal. Tapi melihat wajah pucat sekretarisnya, dia meletakkan cangkirnya. Ada apa? Mesin faks rusak? Bukan, Pak. Ini dari Nusantara Jaya Group. Mendesak, dengan tangan gemetar, dia menyerahkan selembar kertas. Melihat logo grup perusahaan yang menguasai ekonomi negara itu, hawa dingin merayap di punggung Herman. Dari Nusantara Jaya, apa ini? Pesanan produk baru? Dia dengan santai mengambil kertas itu, memperbaiki kacamatanya, dan membaca teksnya. Pemberitahuan pemutusan perjanjian kerja sama kerangka. Judul itu tidak masuk ke otaknya. Pemutusan perjanjian. Herman berkedip beberapa kali, membaca ulang teks itu. Dengan ini kami memberitahukan pemutusan segera semua perjanjian kerja sama dengan perusahaan Anda terhitung mulai pukul 09.00 hari ini dan penghentian semua kegiatan bisnis. Keputusan ini berlaku untuk Nusantara Jaya Group dan semua perusahaan dalam grup. Apa? Apa-apaan ini? Suara Herman pecah. Penghentian kerjasama dengan semua perusahaan grup, ini tidak masuk akal. Aku belum mendengar apa-apa tentang ini. Ayah, ada apa? Rian, merasakan ada masalah, melihat faks itu dari balik bahu ayahnya. Dia juga membeku, menahan napas. Tidak mungkin. Kalau kita kehilangan kontrak Nusantara Jaya, itu 70% dari penjualan kita. Keringat dingin membasahi dahi Herman. Bukan, kalau dihitung anak perusahaannya, hampir 80%. Dan mulai hari ini,
semua itu menjadi nol. Ini tidak mungkin terjadi. Saputra Teknik Mandiri telah berinvestasi dalam peralatan dan merekrut staf, mengandalkan pesanan dari Nusantara Jaya Group. Memutus arteri ini berarti perusahaan akan mati seketika. Ini pasti semacam lelucon. Kesalahan. Rian, segera hubungi departemen pengadaan mereka. Bicaralah dengan Pak Surya. Ini pasti salah paham, kan? Rian dengan panik meraih telepon dan menekan nomor cepat. Beberapa detik saat berdering terasa seperti selamanya. Herman mengatupkan tangannya seperti berdoa, menatap putranya. Halo. Ya. Ini Rian dari Saputra Teknik Mandiri. Kami baru saja menerima faks Anda. Sepertinya ada kesalahpahaman. Apa? Ekspresi Rian berubah dengan cepat, menjadi putus asa. Tapi Anda tidak bisa begitu saja. Di pemutusan kontrak mendadak. Kami punya banyak pesanan yang belum selesai. Apa yang harus kami lakukan dengan semua ini? Herman tidak tahan dan merebut telepon dari putranya. Halo. Ini Direktur Herman. Pak Surya, lelucon macam apa ini? Kita sudah menjadi mitra selama 5 tahun. Mitra? Suara di ujung sana bukan suara Pak Surya yang ramah dan akrab. Suaranya dingin dan tanpa emosi, seperti robot. Pak Herman, perusahaan kami telah menganggap organisasi Anda sebagai mitra bisnis yang tidak layak, tidak lebih, tidak kurang. Tidak layak? Tapi kami memiliki kepercayaan mutlak pada kualitas produk kami. Kami tidak pernah melewatkan tenggat waktu pengiriman, teriak Herman, ludahnya berhamburan. Jelaskan alasannya. Saya tidak bisa menerima ini. Ada jeda singkat di ujung sana. Beban keheningan itu menghancurkan hati Herman. Karena keprihatinan serius mengenai etika perusahaan dan ditemukannya tindakan-tindakan yang secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip grup kami. Etika perusahaan, pelanggaran, apa maksud Anda? Kami tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Anda akan menerima rinciannya dalam surat resmi dari Departemen Hukum kami. Saya tambahkan, keputusan ini dibuat oleh Dewan Direksi dan disetujui secara pribadi oleh Bapak Direktur Utama. Ini final dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh Bapak Direktur Utama, secara pribadi, Baskoro Widjaja, raksasa ekonomi Indonesia, secara pribadi menangani pemutusan kontrak dengan perusahaan kecil seperti kami? Tidak mungkin. Selamat tinggal. Saya harus meminta Anda untuk tidak melakukan kontak langsung lebih lanjut dengan perusahaan kami. Tunggu, Pak Surya. Pak, tut, tut, tut. Suara elektronik tanpa ampun mengumumkan akhir. Memegang gagang telepon, Herman merosot ke lantai. Lututnya gemetar. Dia tidak punya kekuatan. Semuanya berputar di depan matanya. Ayah, apa yang terjadi? Tanya Rian, secercah harapan dalam suaranya. Herman menatap putranya dengan mata hantu. Kita diputus. Nusantara Jaya baru saja memutus kita. Pada saat itu, telepon-telepon di kantor, yang tadinya sunyi, mulai berdering serentak, kring, 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 seperti sirene serangan udara. Ya, Saputra Teknik Mandiri. Halo, sekretaris menjawab dengan suara ketakutan. Apa? Oh, ya. Sebentar, Pak. Pak Herman, ini dari Logam Invest di telepon. Mereka bertanya apakah benar Nusantara Jaya memutuskan kontrak kita dan mereka ingin menarik kembali suku cadang yang sudah mereka kirim. Dan saya ada Translogistik di telepon saya. Mereka ingin membatalkan kontrak pengiriman bulan ini, teriak karyawan lain. Saat Saputra kehilangan pelindung kuatnya di Nusantara Jaya Group, semua perusahaan mitranya, yang baru kemarin membungkuk-bungkuk, segera mengerumuninya seperti burung pemakan bangkai. Ini tidak mungkin terjadi. Herman memegangi kepalanya dan meringkuk di lantai. Baru 10 menit yang lalu, dia berada di puncak dunia, dan sekarang semuanya runtuh dengan suara yang memekakkan telinga. Matahari masih bersinar di luar. Tapi di kantor direktur, kegelapan keputusasaan yang dingin telah menetap. Apa yang telah kita lakukan? Bisikan gemetarnya hilang dalam dering telepon yang tak henti-hentinya. Mereka masih tidak tahu bahwa penyebab bencana yang tidak dapat dijelaskan ini adalah wanita yang sama yang mereka kirim ke dapur kemarin. Kring, kring, klik, klik.
Hiruk-pikuk suara elektronik yang gila memenuhi kantor Saputra Teknik Mandiri. Ini bukan hanya panggilan telepon. Ini adalah lonceng kematian perusahaan. Pak Herman, kepala keuangan dari Cipta Mesin ada di telepon. Dia bilang mereka menangguhkan pembayaran untuk produk yang sudah kita kirim. Rian, Autotrans memutar balik truk kita. Kita tidak bisa mengirim barang kita. Teriakan putus asa datang dari semua sisi. Kantor, yang baru beberapa jam lalu menyambut Senin pagi yang tenang, telah berubah menjadi medan perang yang dicengkeram kepanikan. Ayah mertuaku, Herman, wajahnya basah oleh keringat, dengan putus asa memegang telepon. Di ujung sana, adalah direktur sebuah pabrik subkontraktor kecil yang telah bekerja sama dengan mereka sejak awal. Bro Budi, aku mohon, jangan hentikan pengiriman komponen. Kita sudah bekerja sama selama 20 tahun. Suara Herman bukan lagi permintaan, melainkan permohonan yang menyedihkan. Maaf, Herman, tapi aku tidak bisa. Suara di ujung sana penuh penyesalan, tetapi penolakannya tegas. Kabar yang beredar, kalau berbisnis dengan Saputra Teknik Mandiri, kau akan kena murka Nusantara Jaya Group. Aku punya pabrik kecil. Kalau Nusantara Jaya dan mitra-mitra mereka berhenti memberiku pesanan, aku tidak akan bisa memberi makan keluargaku. Aku tidak bisa mempertaruhkan segalanya demi persahabatan lama. Tapi, Budi, klik, suara tanpa ampun memutus koneksi. Hubungan terpercaya selama 20 tahun ternyata lebih ringan dari debu di hadapan rasa takut. Sementara itu, Rian, pucat pasi, duduk di mejanya, memegang ponselnya. Dia mencoba meminta bantuan dari teman kuliahnya yang sekarang menjadi eksekutif puncak di perusahaan saingan, seorang pria yang sering minum bersamanya, dan yang memanggilnya, Bro. Steve, tolong bantu aku. Beli saja inventaris kami untuk sementara. Kami sedang krisis uang tunai. Tunggu, suara Steve sedingin es. Kau melakukan apa, sih? Katanya pengacara Nusantara Jaya terlibat, dan ini bukan hanya pemutusan kontrak. Sepertinya mereka memutuskan untuk menjadikanmu contoh. Dia melanjutkan, nadanya penuh dengan penghinaan. Maaf, bro, tapi jangan seret aku ke dalam ini. Jangan telepon aku lagi. Aku akan memblokir nomormu. Steve. Tunggu, bro. Layar menjadi gelap. Kata bro ternyata hanya hantu, menghilang bersama dengan uang. Domino terus berjatuhan. Satu keping jatuh, memicu reaksi berantai, dan keruntuhan semakin cepat. Pak Herman, saya takut menjawab telepon. Karyawan tertua di bagian akuntansi menangis dan merosot ke lantai. Karyawan lain juga berhenti bekerja dan menatap ayah dan anak itu dengan mata kosong. Tidak ada simpati dalam tatapan mereka, hanya kebencian yang sunyi dan tajam terhadap manajemen yang telah membahayakan mata pencaharian mereka sendiri. Dalam suasana yang menekan ini, ponsel Rian mengeluarkan suara notifikasi yang ceria. Mendengar suara yang tidak pantas ini, semua tatapan dingin langsung beralih padanya. Di layar ada pesan dari Vina. Sayang, ada apa? Aku coba pakai kartuku di butik dan ditolak. Sesuatu di dalam diri Rian patah. Perusahaan berada di ambang kehancuran. Dia sedang merengek meminta bantuan. Dan wanita ini mengeluh tentang kartu kredit, dengan jari gemetar, dia menekan tombol panggil. Halo, Vina. Rian, akhirnya. Telepon bank dan bereskan ini. Diam. Raungan Rian menggema di kantor yang sunyi. Apa? Ada apa denganmu? Ini bukan waktunya. Perusahaan dalam masalah besar. Siapa yang peduli dengan kartu kredit? Jangan berani-berani meneleponku tentang hal-hal sepele seperti itu lagi. Dia membanting telepon ke meja. Layarnya retak, tapi dia tidak peduli. Suara Vina, yang kemarin tampak begitu manis baginya, sekarang hanya membuat sarafnya tegang. Pada saat itu, kepala penjualan yang pucat dengan takut-takut mendekati Herman Saputra. Pak Herman, kontak kita di Promosindo baru saja menelepon. Dia hanya mengucapkan sepatah kata. Apa yang dia katakan? Dia bilang, kalian melakukan apa, sih? Sampai bisa membuat marah Bapak Direktur Utama Nusantara Jaya sendiri. Bapak Direktur Utama? Dia bilang,
Nusantara Jaya tidak pernah menenggelamkan perusahaan secara terbuka seperti ini hanya karena alasan bisnis. Ini terasa personal, seperti semacam balas dendam. Herman Saputra menahan napas. Balas dendam pribadi, bukan bisnis, tapi emosi? Dia tidak bisa mengingat apapun yang seperti itu. Mereka hanya berbisnis. Mereka baru saja mengusir menantu yang tidak berguna dan menyambut yang baru. Mungkinkah? Sebuah pikiran jahat melintas di benak Herman. Tapi itu tampak begitu absurd, begitu tidak nyata. Apa mungkin ada hubungan antara Anya yang sederhana dan biasa-biasa saja itu dengan Direktur Utama Nusantara Jaya Group? Omong kosong. Tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menepis pikiran itu. Tapi kenyataan tidak menunggu. Pintu depan kantor terbuka dan beberapa pria berjas bisnis masuk. Di kerah mereka berkilauan logo yang sudah dikenal dari bank utama mereka. Napas Herman tercekat. Mata mereka sedingin algojo, tanpa sedikit pun belas kasihan. Domino kehancuran akan menjatuhkan kepingan terakhir dan terbesar. Klik, klak, klik. Suara tajam sepatu mahal memecah keheningan yang menindas di kantor seperti langkah kaki menuju tiang gantungan. Manajer bank utama mereka, Pak O'Brien, dan dua bawahannya masuk ke kantor. Biasanya, orang-orang ini akan masuk dengan senyum menjilat dan pertanyaan seperti, Pak Herman, bagaimana kabarnya? Tapi hari ini, wajah O'Brien sedingin topeng, tanpa emosi. Pak O'Brien, saya sudah menunggu Anda. Herman, seperti orang tenggelam yang meraih sedotan, mendekatinya. Lihat mimpi buruk ini. Nusantara Jaya tiba-tiba memutuskan semua kontrak kami. Saya yakin ini semacam kesalahan. Kami untuk sementara membutuhkan sedikit dana. Pak Herman. Suara O'Brien setajam pisau. Saya tidak datang untuk basa-basi. Biar saya terus terang. Salah satu bawahan O'Brien meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Di bagian atas dengan huruf merah tercetak, pemberitahuan percepatan utang. Mulai hari ini, bank telah mengevaluasi kembali peringkat kredit perusahaan Anda dari memerlukan perhatian menjadi risiko kebangkrutan. Apa? Sehubungan dengan ini, kami menuntut pelunasan segera sekaligus seluruh sisa saldo pinjaman modal kerja dan investasi Anda, yaitu sebesar 500 miliar rupiah. Suara desisan keluar dari tenggorokan Herman. Rian yang berdiri di dekatnya juga membeku dengan mata terbelalak seolah disambar petir. Gila, pelunasan sekaligus? Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kita sudah bekerja sama selama 15 tahun. Bukankah bank seharusnya mendukung kliennya di saat-saat sulit? Herman menggebrak meja, tetapi O'Brien bahkan tidak bergeming. Ia melanjutkan dengan nada sedingin es. Silakan lihat pasal 8 perjanjian pinjaman Anda. Dalam hal terjadi ancaman terhadap kelayakan kredit, bank berhak menuntut pelunasan utang segera. Pemutusan kemitraan Anda dengan Nusantara Jaya Group adalah ancaman paling serius yang bisa dibayangkan, bukan begitu? Ya, tapi jika Anda memberi kami waktu, kami pasti akan pulih. Itu tidak mungkin. Mata O'Brien berkilat dari balik kacamatanya saat ia menatap lurus ke arah Herman. Biar saya jujur dengan Anda, Pak Herman, kantor pusat kami telah menerima informasi. Informasi bahwa Saputra Teknik Mandiri mungkin telah menggunakan dana bantuan teknis dari Nusantara Jaya Group untuk tujuan yang tidak semestinya. Jantung Herman mulai berdebar kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saya tidak akan mengatakan ini penipuan akuntansi terang-terangan, tetapi ada kecurigaan pembukuan yang tidak benar. Secara spesifik, kompensasi eksekutif yang sangat tinggi dan penggunaan dana untuk pengayaan pribadi. Tatapan O'Brien beralih ke Rolex di pergelangan tangan Herman dan mobil mahal yang terlihat melalui jendela. Herman secara naluriah mencoba menyembunyikan jam tangannya di bawah lengan bajunya. Ini tidak mungkin terjadi. Penyelidikan sudah dimulai. Jika fakta-fakta terkonfirmasi, ini adalah pelanggaran serius yang dapat diklasifikasikan sebagai penipuan. Lutut Herman mulai gemetar. Dia tahu persis apa yang O'Brien bicarakan. Sejak suntikan dana yang melimpah dari Nusantara Jaya mulai mengalir, dia telah menghabiskan uang perusahaan seolah-olah itu miliknya sendiri. Merenovasi rumah mewah, membeli villa liburan, membiayai simpanan, dan sekarang semua itu akan terungkap. Kami bukan monster,
Pak Herman. Tapi keputusan komite kredit kantor pusat sudah final. O'Brien dengan tenang menyerahkan pemberitahuan itu. Batas waktu pelunasan adalah besok pukul 3 sore. Jika dana tidak diterima, kami akan memulai proses penyitaan aset yang dijaminkan, pabrik ini dan rumah Anda. Dan rumah saya. Anda adalah penjamin pribadi, jadi itu sudah pasti. O'Brien bahkan tidak membungkuk. Baiklah, kami menunggu pembayaran Anda. Meskipun saya khawatir itu hanya mungkin terjadi jika ada keajaiban. Para bankir itu pergi. Brak. Pintu berat itu menutup bagi Herman. Suaranya seperti tutup peti mati yang ditutup. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Keheningan dipecahkan oleh teriakan putus asa Rian. 500 miliar rupiah. Kita tidak akan pernah menemukannya. Kita akan diusir ke jalanan. Diam. Berhenti merengek. Bentak Herman, tetapi tidak ada kekuatan dalam suaranya. Ia ambruk ke kursinya dan menatap langit-langit. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Baru kemarin, semuanya sempurna. Dia yakin dia adalah pemenang dalam hidup. Dan dalam satu hari, karena satu faks, hidupnya hancur berantakan. Seolah-olah tangan raksasa tak terlihat telah menyapu semua bidak dari papan catur. Siapa? Bisik Herman. Siapa yang menjebak kita? Pemutusan kontrak mendadak dari Nusantara Jaya. Informasi di bank tentang penggelapan. Semuanya terjadi terlalu sempurna. Ini bukan kebetulan. Seseorang dengan niat jelas untuk menghancurkan Saputra Teknik Mandiri. Tidak. Untuk menghancurkan Herman Saputra. Seseorang yang bisa mempengaruhi Direktur Utama Nusantara Jaya Group dan mengetahui semua urusan internal Saputra Teknik Mandiri. Apakah orang seperti itu ada? Sebuah ingatan muncul di benak Herman. 5 tahun yang lalu di pernikahan Rian dan Anya. Di sudut terjauh dari ruang resepsi yang sederhana, seorang pria tua yang terhormat telah duduk sebentar. Selamat. Jaga Anya baik-baik. Dari bawah topi yang ditarik dalam-dalam, tatapan tajam berkilat. Saat itu, Herman mengira itu adalah kerabat jauh Anya dan tidak memedulikannya. Seorang tamu misterius yang bahkan tidak meninggalkan kartu nama. Dengan tangan gemetar, Herman mulai mengobrak-abrik laci meja. Album lama, foto pernikahan. Di sana, di sudut salah satu foto, punggung dan profilnya. Herman dengan panik meraih mouse dan membuka mesin pencari. Pimpinan Dewan Direksi Nusantara Jaya Group. Foto Baskoro Widjaja muncul di layar. Dan profil pria di foto itu, kedua gambar itu menyatu di benaknya. Jeritan tanpa suara keluar dari tenggorokannya. Darah mengalir ke kepalanya, jantungnya berdebar seolah akan meledak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pria itu adalah pimpinan Nusantara Jaya Group, yang berarti pada hari itu. Jaga Anya baik-baik. Dengan ketakutan, Herman mengetik kata-kata baru di bilah pencarian, Baskoro Widjaja Putri. Jari-jarinya mati rasa karena ngeri. Klik, klik, klik. Dalam keheningan yang memekakkan telinga di kantor, hanya suara kering klik mouse yang terdengar. Wajah Herman, diterangi oleh cahaya layar, tidak lagi kelabu, tetapi pucat pasi. Tetesan keringat dari dahinya jatuh ke kacamatanya, mengaburkan pandangannya. Tapi dia terus menggulir halaman tanpa berkedip. Kata kunci pencarian, Baskoro Widjaja keluarga. Layar hanya menunjukkan kolom-kolom masyarakat dan gosip, kaisar bisnis. Kehidupan pribadi diselimuti misteri. Dikenal sebagai pria yang mencintai keluarga, tetapi istrinya telah lama meninggal. Kontrol informasi Nusantara Jaya Group sangat sempurna. Hampir tidak ada informasi konkret tentang keluarganya secara online. Sialan, tidak ada apa-apa. Dengan putus asa, Herman menggebrak meja. Jika tebakannya salah, ini hanya paranoia. Tapi, jika benar, kata-kata pria misterius di pernikahan itu, jaga Anya baik-baik. Jika itu adalah Baskoro Widjaja sendiri, maka semuanya cocok dengan sangat mengerikan. Ayah, ada apa? Apa hubungannya Nusantara Jaya dengan ini? Rian tidak tahan lagi. Herman menatap putranya dengan mata orang yang telah melihat hantu. Rian, kau tahu nama gadis Anya? Apa? Apa yang kau bicarakan? Saputra, sama sepertiku.
Aku tidak bicara tentang nama di KTP-nya, tapi nama lahirnya. Dia bilang dia yatim piatu, tidak punya kerabat. Aku tidak tahu pasti, tapi kurasa nama gadis ibunya adalah sesuatu yang sederhana seperti Puspita. Herman memegangi kepalanya. Itu dia berbohong. Tidak, dia menyembunyikannya. Penyamaran yang sempurna. Menantu yatim piatu. Herman mengambil mouse lagi dan mengubah kata kunci pencarian. Kali ini, dia mencari melalui arsip majalah bisnis lama. Baskoro Widjaja, Putri. Beberapa menit kemudian, dia menemukan sebuah artikel PDF lama. Itu adalah edisi majalah masyarakat kelas atas dari 1 dekade yang lalu. Di dalamnya ada pemberitahuan kecil. Putri tunggal Baskoro Widjaja, A.L., setelah lulus dari sekolah asrama elit di Swiss, telah mendaftar di Universitas Indonesia. Dia dikenal sangat menjaga privasi dan mencari kehidupan mandiri, tidak ingin menggunakan posisi ayahnya. Tidak ada foto, hanya inisial, tetapi frasa mencari kehidupan mandiri menusuk dada Herman. Tunggu sebentar. Dalam benak Herman, kepingan-kepingan teka-teki yang berserakan, mulai menyatu dengan kecepatan yang menakutkan. 5 tahun yang lalu, Saputra Teknik Mandiri adalah pabrik reyot tanpa teknologi dan tanpa uang. Dan apa yang terjadi setelah Anya masuk ke keluarga mereka? Bulan setelah pernikahan, seorang perwakilan dari Nusantara Jaya Group tiba-tiba muncul, menawarkan kontrak dengan syarat yang luar biasa. Kami melihat potensi di perusahaan Anda, katanya. Bukankah itu prestasiku? 6 bulan kemudian, Bang, meskipun jaminannya tidak mencukupi, dengan mudah memberi mereka pinjaman 500 miliar rupiah untuk membangun fasilitas baru. Kami percaya pada bakat manajemen Anda, kata mereka. Bukankah itu reputasiku? Setahun kemudian, ketika masalah muncul dengan pembelian sebidang tanah di sebelahnya, lawan tiba-tiba melunakkan posisinya dan menjual tanah itu dengan harga yang menguntungkan. Semuanya berjalan seperti sihir. Dan aku percaya itu adalah bakatku sebagai pemimpin, bahwa keberuntungan akhirnya tersenyum padaku. Haha. Tawa kering keluar dari bibir Herman. Bukan aku, bisik Herman dengan bibir gemetar, bukan prestasiku. Dan itu bukan bakat penjualanmu, Rian. Apa yang kau bicarakan? Itu semua. Itu semua. Anya. Dia melompat dari kursinya. Karena dia ada di rumah ini, Nusantara Jaya memberi kita pekerjaan, bank memberi kita uang. Anya bukan hanya tukang cuci piring. Dia adalah sumber kredit berjalan. Rian tertegun. Anya. Tikus kelabu yang tidak bisa merangkai 2 kata itu? Diam, kau idiot, raung Herman. Kau selingkuh darinya. Kau mengusirnya kemarin dan keesokan harinya kita kehilangan semua kontrak kita. Kau pikir itu kebetulan? Kita membuat kesalahan yang mengerikan. Rasa ngeri sedingin es menjalari tulang punggung Herman. Kita pikir kita sedang memelihara angsa emas, tapi kenyataannya, kita mengusir Dewi Fortuna sendiri dari rumah. Tidak mungkin. Wajah Rian juga kehilangan semua warna. Sepertinya dia akhirnya mulai memahami skala bencana itu. Kita butuh konfirmasi. Bukti. Herman, dengan doa di bibirnya, melakukan upaya pencarian terakhir, tolong biarkan ini hanya kebetulan. Biarkan Anya menjadi orang biasa. Dengan jari gemetar, dia mengetik di pencarian, database alumni Universitas Indonesia bocor. Dia memasukkan tahun kelulusan dan jurusan yang diklaim Anya. Sebuah daftar muncul di layar. Jarinya yang menggulir halaman licin oleh keringat. Huruf P, Puspita, Anya. Nama itu tidak ada di sana. Seluruh biografinya sebagai Anya Puspita adalah palsu. Tetapi dalam daftar di bawah huruf L, nama itu ada di sana. Lestari. Anya. Dan di sebelahnya, sebuah foto kecil tapi jelas. 5 tahun lebih muda, dengan pipi yang sedikit tembam, tetapi tanpa ragu, wajah menantu yang sama yang telah mereka paksa mencuci piring kemarin. Herman menjerit liar dan jatuh ke belakang, kursi dan semuanya. Bruk, ayah. Rian berlari ke arahnya dan melihat ke monitor, dan dia pun membeku seolah berubah menjadi batu. Tidak mungkin. Itu Anya. Di layar, Anya tersenyum dengan senyum cerdas dan bermartabat. Sama sekali bukan ekspresi ketakutan yang biasa mereka lihat di rumah mereka.
Itu adalah aura yang tidak bisa disembunyikan. Aura putri pria di puncak ekonomi Indonesia. Dan Herman, terbaring di lantai, gemetar tak terkendali. Habislah. Ini akhirnya. Selama 5 tahun, kita memperlakukannya seperti budak, dan pada akhirnya, kita membuangnya seperti sampah. Dan kita melakukannya pada pria paling berbahaya di Indonesia. Sekarang semuanya masuk akal. Pemutusan kontrak, penarikan pinjaman. Ini bukan bisnis. Ini adalah eksekusi metodis oleh seorang ayah yang penuh kasih. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Bisik Rian dengan suara penuh air mata. Kemarin, aku bilang padanya dia tidak berharga. Kau bodoh. Rintih Herman. Apa yang telah kau lakukan? Tapi dia sendiri adalah kaki tangan. Kemarin di pesta itu, dia telah memperkenalkan Vina sebagai keluarga baru dan menertawakan Anya, tidak ada jalan keluar, tidak ada alasan. Di lantai, di depan mata Herman, monitor komputer terus tanpa ampun menampilkan kebenaran, Anya Lestari. Kata-kata itu tampak seperti epitaf di makam keluarga Saputra. Ada apa sebenarnya di sini? Dengan pekikan histeris, pintu kantor terbuka. Masuklah ibu mertuaku, Endang. Di lehernya ada syal Hermes yang diberikan Vina kemarin, dan di tangannya ada tas-tas belanja dari butik-butik mahal. Tapi wajahnya dipenuhi amarah. Aku mencoba membayar taksi, dan kartuku ditolak. Memalukan sekali. Ada apa ini semua? Dia membanting belanjaannya ke sofa dan menatap suami dan putranya. Dia masih tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bahwa tanah telah lenyap dari bawah kakinya dan dia berdiri di tepi jurang. Diam. Rintih Herman, tidak bangun dari lantai. Apa maksudmu diam? Aku datang karena mereka bilang ada masalah di perusahaan dan kau terbaring di lantai. Pemandangan yang menyedihkan. Bangun. Dia memperhatikan keadaan aneh suaminya, tetapi dia lebih peduli dengan harga dirinya yang terluka. Kalau Bang membuat keributan, aku akan menelepon mereka sendiri. Aku akan bilang kita ini praktis keluarga dengan Nusantara Jaya Group. Mereka akan langsung diam. Diam, raungan marah Herman memotongnya. Endang tersentak. Selama bertahun-tahun bersama, suaminya tidak pernah meninggikan suara padanya seperti itu. Jangan berani-berani kau menyebut nama Nusantara Jaya Group lagi. Herman menatapnya dengan mata merah. Di dalamnya bukan kemarahan, tetapi teror yang tak berdasar. Ada apa denganmu? Dia mundur. Rian, ada apa dengan ayahmu? Rian dengan wajah pucat pasi perlahan mengangkat kepalanya, bibirnya ungu karena takut. Ibu, lihat. Dengan jari gemetar, dia menunjuk ke monitor komputer. Foto database alumni masih ada di sana. Apa itu? Endang dengan curiga mendekati monitor, memakai kacamatanya, dan menatap layar. Lestari, Anya. Siapa itu? Dengusnya. Jangan bilang pacar baru Rian sementara Vina masih ada. Bukan. Teriak Rian. Lihat baik-baik wajahnya. Itu wajah menantu yang kau siksa selama 5 tahun. Endang terlonjak dan melihat layar lagi. Mata cerdas, hidung mancung, bibir aristokrat. Wanita di foto itu memang tampak familiar. Gadis tikus yang sama dengan celemek, tanpa riasan, rambut diikat ekor kuda. Anya, mirip dengannya. Tapi lalu kenapa? Dia masih tidak mengerti. Anya Saputra adalah yatim piatu dan orang biasa. Dia tidak mungkin punya nama seperti itu. ITU bohong. Teriak Herman, menggebrak lantai dengan tinjunya. Dia menyembunyikan identitasnya. Anya Lestari, putri tunggal pimpinan Nusantara Jaya Group, Baskoro Widjaja. Pikiran Endang berhenti total. Darah membeku di pembuluh darahnya. Baskoro Widjaja, pimpinan Nusantara Jaya Group. Gadis itu, yang terus-menerus kukritik karena tidak punya sopan santun. Omong kosong macam apa ini? Tawa histeris keluar dari bibirnya. Gadis tikus kecil itu, pewaris miliaran? Tidak mungkin. Dia tidak punya satupun barang bermerek, dan dia selalu diam menahan semua omelanku. Dan itulah buktinya. Herman melompat dan mencengkeram bahunya. Pikirkan. Kenapa pabrik reot seperti kita tiba-tiba mendapatkan kontrak dengan Nusantara Jaya 5 tahun yang lalu? Kenapa bank memberi kita uang seolah-olah tumbuh di pohon? Itu bukan prestasi kita. Itu karena dia,
pewaris Nusantara Jaya, tinggal di rumah ini. Darah mengering dari wajah Endang. Dunia dengan cepat kehilangan warnanya. Kakinya lemas dan dia ambruk ke lantai. Tidak. Tetapi semakin dia menyangkal, semakin jelas kenangan muncul, mengkonfirmasi kebenaran yang kejam. Gerakannya yang elegan dan aristokrat saat membuat teh, tutur katanya yang sempurna tidak peduli bagaimana dia dihina, dan tatapan dingin dan memerintah sesekali yang akan berkilat di matanya. Ini bukan hanya menantu yang penurut. Ini adalah kebangsawanan yang ditanamkan sejak kecil, yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan sejati. Oh, Endang menutupi mulutnya dengan tangannya. Apa yang telah kulakukan? Jelas dari keluarga tidak jelas, tidak punya orang tua, jadi tidak punya sopan santun. Selalu dengan ekspresi miskin yang menyedihkan itu, aku mengatakan itu setiap hari kepada salah satu pewaris paling terkemuka di Indonesia. Kepada putri tunggal yang dicintai pimpinan Nusantara Jaya Group lebih dari hidupnya sendiri. Aku memperlakukannya seperti pelayan, seperti budak. Jadi, bisiknya dengan suara gemetar, semua yang terjadi sekarang. Ya, jawab Rian dengan suara orang mati. Kontrak, pinjaman, semuanya adalah balas dendam. Serangan skala penuh dari keluarganya. Jeritan pendek keluar dari tenggorokan Endang. Dalam benaknya, adegan paling mengerikan melintas. Kemarin, di pesta ulang tahunnya sendiri, di ballroom yang gemerlap itu, aku telah memanggilnya di depan 200 tamu. Aku memperkenalkan selingkuhan suaminya sebagai keluarga baru, benar-benar melenyapkan keberadaannya, dan itu belum semuanya. Apa yang telah kukatakan padanya? Seorang menantu tidak boleh membantu di pesta? Pergi ke dapur dan cuci piring. Tubuh Endang mulai kejang-kejang. Giginya bergemeletuk. Aku membuat Putri Baskoro Widjaja, pewaris kekayaan triliunan rupiah, mencuci piring kotor orang asing di air dingin sementara selingkuhan suaminya duduk di meja utama dan tertawa. Ini bukan hanya menghina menantu. Ini adalah penghinaan tertinggi bagi Nusantara Jaya Group itu sendiri, sebuah deklarasi perang. Endang menatap tangannya. Syal Hermes, tas-tas mahal. Sekarang semuanya tampak seperti sampah tak berguna. Karena aku mengusirnya. Karena aku menyuruhnya mencuci piring. Kau memukul Pak Kutra? Bapak Direktur Utama sangat marah. Dia tidak akan berhenti sampai dia melenyapkan kita dari muka bumi. Tidak, Endang menjerit, menjambak rambutnya. Teror menguasainya. Kebodohannya sendiri, kesombongannya sendiri telah menghancurkan masa depan keluarganya dalam satu malam. Semua yang telah mereka bangun. Maafkan aku, Anya. Maafkan aku. Dia membenturkan kepalanya ke lantai, meminta maaf pada udara kosong. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kau begitu penting. Kau pikir itu mengubah apapun? Bentak Herman. Ini Nusantara Jaya Group, tidak akan ada pengampunan. Rian hanya berdiri di sana, tertegun, menyaksikan orang tuanya yang gila. Dia juga salah satu dari orang-orang bodoh ini, dibutakan oleh perselingkuhan dengan Vina dan gagal melihat siapa istrinya sebenarnya. Di luar jendela kantor, kehidupan kota masih ramai, tetapi hanya keluarga Saputra yang berada di tepi jurang, terputus dari seluruh dunia. Endang, wajahnya basah oleh air mata dan ingus, mengangkat kepalanya dan dengan bibir gemetar, mengulangi fakta yang luar biasa itu sekali lagi. Itu adalah pengakuan dosa paling mengerikan dalam hidupnya. Aku membuat putri pimpinan Nusantara Jaya Group mencuci piring. Tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan bernama keputusasaan yang menggantung berat di atas mereka. Pukul 2 siang. Rian berlari keluar dari kantor seolah melarikan diri untuk hidupnya. Di kantor tersisa ibunya yang gila dan ayahnya yang katatonik. Dia ingin meninggalkan tempat neraka itu secepat mungkin. Vina, aku harus bertemu Vina. Dia berlari ke kafe terdekat, berpegang pada pikiran tentangnya. Sekarang setelah dia kehilangan segalanya, dia adalah dukungannya. Bahkan jika perusahaan bangkrut, bahkan jika aku kehilangan semua uangku, dia akan tetap bersamaku. Bagaimanapun, kemarin di pesta itu, dia tersenyum begitu bahagia dan berkata kita akan selalu bersama sekarang. Vina sedang duduk di sebuah meja di teras luar. Di bawah sinar matahari musim gugur,
dia dengan elegan menyilangkan kakinya dan memainkan sedotan di gelas es tehnya. Dia tampak begitu mewah dan begitu cantik dengan kejam. Vina. Rian terengah-engah, berlari menghampiri. Maaf aku terlambat. Di kantor kacau balau. Terlambat? Vina sedikit menurunkan kacamata hitamnya dan menatapnya dengan dingin. Jadi, ada apa? Aku sudah bilang kartuku tidak berfungsi. Kau berjanji akan memberiku akun tanpa batas. Rian tergagap. Pertanyaan pertamanya bukan tentang dia, tetapi tentang uang. Tapi saat ini, dia bahkan tidak punya energi untuk menyadarinya. Maaf, kartu-kartu itu. Ayah mungkin membekukannya. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Dia duduk dan mencoba meraih tangannya, tetapi Vina dengan tajam menariknya dengan jijik. Ada apa? Telapak tanganmu basah oleh keringat. Maaf. Rian dengan panik menyeka tangannya dengan serbet. Vina, dengarkan baik-baik. Perusahaan kita, Saputra Teknik Mandiri, mungkin akan bangkrut. Apa? Kerutan dalam terbentuk di antara alisnya. Omong kosong apa ini? Kau punya kontrak dengan Nusantara Jaya Group. Mereka memutuskannya pagi ini. Tiba-tiba, dia mulai menjelaskan, terengah-engah karena putus asa. Dan bukan hanya Nusantara Jaya, bank menuntut kita melunasi semua pinjaman. Jika kita tidak menemukan 500 miliar rupiah besok, mereka akan mengambil perusahaan dan rumah. Semua ekspresi lenyap dari wajah Vina. Dia meletakkan gelasnya dan diam-diam menatap Rian. Ini bukan tatapan wanita yang penuh kasih. Itu adalah tatapan dingin yang menilai. Jadi, kau akan bangkrut untuk saat ini? Ya, tapi aku masih muda. Aku akan mencari pekerjaan lain. Hah? Vina dengan acuh tak acuh memeriksa kukunya. Cincin berlian yang diberikan Rian kemarin berkilau dengan kecerahan yang mengejek. Dan alasannya. Alasan Nusantara Jaya tiba-tiba memutuskan kontrak adalah. Sulit bagi Rian untuk mengucapkan kata-kata itu, tetapi tidak ada gunanya menyembunyikannya. Anya, si tukang cuci piring itu, Vina mendengus. Dia ternyata adalah Anya Lestari, putri tunggal pimpinan Nusantara Jaya Group, Baskoro Wijaya. Dia menyembunyikan identitasnya saat menikah denganku. Rian membenamkan wajahnya di tangannya di atas meja. Karena kita mengusirnya kemarin, ayahnya menjadi sangat marah dan memulai balas dendamnya. Kita telah mengganggu orang paling berbahaya di Indonesia. Keheningan panjang menyelimuti. Musik jazz ringan yang diputar di kafe mengganggu telinga. Rian menunggu kata-kata baiknya. Itu mengerikan, tapi aku mencintaimu. Kita akan mulai dari awal. Dia menunggu sesuatu seperti itu dan dengan takut mengangkat kepalanya. Haha. Dia mendengar tawa kering dan keras yang membuat seluruh kafe menoleh. Vina tertawa, memegangi perutnya, tertawa sampai air mata mengalir di wajahnya. Vina? Brilian. Benar-benar brilian. Dia menyeka air mata dan menatap Rian dengan kasihan. Kau benar-benar idiot. Tidak, kau badut. Apa yang kau katakan? Apa aku salah? Selama 5 tahun, kau memiliki harta triliunan di depan matamu, dan kau pikir itu batu lalu kau tendang-tendang. Suaranya berubah tajam dan dingin. Dan pada akhirnya, kau memungut pecahan kaca palsu sepertiku dan kau senang. Kau tidak ada harapan. Rian tidak bisa mempercayai telinganya. Palsu? Vina, kau mencintaiku. Kemarin di pesta itu, kau. Itu pekerjaan. Dia meletakkan gelasnya di atas meja. Aku suka statusmu sebagai calon direktur Saputra Teknik Mandiri dan uangmu. Tidak ada yang menarik dari dirimu sendiri. Sebuah pukulan seolah-olah dia dipukul di kepala. Tidak mungkin. Kau begitu baik padaku. Kau mendengarkan dengan begitu tertarik. Itu namanya senyum bisnis. Seperti golf perusahaan. Vina mengeluarkan bedak padat dan mulai merapikan riasannya. Selain itu, kau adalah kekasih yang nyaman. Tapi sebagai suami, kau tidak bisa diandalkan, tidak percaya diri, dan secara umum mengerikan. Siapa yang butuh kau tanpa uang? Tangan Rian mulai gemetar. 5 tahun yang lalu, Anya berbeda. Ketika dia hanya seorang manajer sederhana dengan gaji kecil dan tanpa prospek,
Anya telah memegang tangannya dan berkata, "Kau pasti bisa." Dia adalah satu-satunya wanita yang telah melihatnya apa adanya, bukan uang atau statusnya. Apakah dia benar-benar telah membuang cinta sejati untuk sebuah ilusi? Dan sekarang bahkan ilusi itu hancur seperti pasir. Baiklah, selamat tinggal. Vina berdiri, "Jangan hubungi aku. Aku akan memblokir nomormu, dan aku akan menyimpan cincin ini sebagai kompensasi. Aku membuang-buang waktuku untukmu, jadi itu adil." "Tunggu, Vina." Rian dengan panik meraih lengannya. "Jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Jika kau pergi juga, lepaskan." Vina menyentakkan lengannya dengan jijik. Gerakan tiba-tiba itu menjatuhkan gelas dan es teh serta es tumpah ke celana panjang Italianya. Pemandangan yang menyedihkan. Dia menatapnya dengan mata dingin. Anya Lestari mungkin sedang membuka sampahnya sekarang, merayakan telah menyingkirkan orang sepertimu. Menderitalah seumur hidupmu. Klik, klak, klik, suara tumitnya menghilang di kejauhan. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Posturnya, seperti kemarin di ballroom, penuh percaya diri, dan dia tidak peduli sama sekali tentang Rian. Dia berdiri di sana tertegun, tidak menyekat teh yang tumpah dari celananya. Pelanggan kafe berbisik dan tertawa. "Lihat dia, sepertinya dia dicampakkan. Rasakan, Anya." Air mata besar mengalir di pipi Rian. Apa yang telah kulakukan? Tapi air mata penyesalan tidak akan memutar kembali waktu. Yang tersisa baginya hanyalah sebuah perusahaan di ambang kebangkrutan dengan utang besar, orang tua yang gila, dan sebuah rumah yang menunggu penyitaan. "Aku harus pergi." Rian terhuyung-huyung berdiri. Dia mungkin tidak punya tempat untuk kembali lagi, tetapi dia tidak bisa lari dari kenyataan ini. Dengan langkah berat, dia berjalan kembali ke kantor. Punggungnya tampak semakin membungkuk dalam 1 jam itu. Dia tampak seperti telah menua beberapa tahun. Tetapi neraka belum menunjukkan dasarnya. Berita yang lebih mengerikan menantinya di kantor. "Rian!" Seorang karyawan pucat berteriak dari ambang pintu. "Lihat berita." Rian mengambil tablet dengan tangan gemetar. Di layar ada judul berita yang akan benar-benar menghancurkan reputasi mereka. Tidak mungkin, tablet itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke karpet dengan bunyi tumpul. Di layar ada peringatan berita terkini dari sebuah publikasi keuangan besar. Saputra Teknik Mandiri diduga melakukan penipuan akuntansi, penyelidikan diluncurkan, pemutusan kontrak dengan Nusantara Jaya Group telah menjadi pemicunya. Artikel itu, mengutip sumber, merinci fakta-fakta penyalahgunaan aset oleh Herman Saputra dan penggunaan dana bantuan teknis yang tidak semestinya. Di bagian komentar, sudah ada ribuan pesan marah. "Rasakan. Mereka mengeksploitasi subkontraktor mereka. Penjarakan manajemennya. Tamat. Kita hancur secara sosial." Rian merosot ke lantai. Perusahaan tidak hanya akan bangkrut. Keluarga mereka akan dicap sebagai penjahat. Dan seumur hidup, orang-orang akan menunjuk-nunjuk mereka. "Berhenti, merengek." Suara histeris Endang menggema di kantor yang sunyi. Dengan rambut acak-acakan dan wajah dipenuhi amarah, dia mencoba menarik suami dan putranya untuk berdiri. "Kita mau kemana?" tanya Herman dengan suara orang mati. "Kemana?" "Ke rumah keluarga Widjaja." "Ke rumah Anya," teriaknya dengan mata gila. "Kalau kita tidak bisa menghubungi mereka lewat telepon, kita akan pergi dan memohon secara langsung. Kita akan berlutut, melakukan apa saja, tapi kita akan mendapatkan pengampunan mereka." "Percuma," Herman menggelengkan kepalanya. "Mereka berada di liga yang berbeda. Mereka bahkan tidak akan membiarkan kita masuk ke properti mereka. Kita akan berdiri di sana sampai mereka mau." Dia mencengkeram dada suaminya. "Kau mau masuk penjara? Kau mau berakhir di jalanan?" "Aku tidak mau, aku tidak akan kembali ke kehidupan miskin itu, tidak akan pernah." Kegigihannya berbatasan dengan kegilaan. Menyerah pada tekanan gila ini, Herman dan Rian terhuyung-huyung berdiri. Pukul 4 sore. Sedan mahal keluarga Saputra memasuki Menteng, salah satu kawasan paling eksklusif di Jakarta. Pemandangan di luar jendela berasal dari dunia lain, tidak seperti kompleks perumahan baru mereka. Hutan lebat,
Tembok batu tinggi seperti benteng, dan di belakangnya rumah-rumah megah yang besar. Hanya para elit sejati yang menguasai negara ini yang tinggal di sini. GPS mengumumkan mereka telah tiba. Herman menahan napas. Di depan mereka ada gerbang besi tempar raksasa, seukuran gerbang ke kastil kuno. Di kedua sisi terbentang tembok granit yang tak berujung. Di balik gerbang, taman yang ditata sempurna terlihat, dan rumah itu sendiri begitu jauh, sehingga bahkan tidak bisa dilihat. Ini rumah Anya? Rahang Rian ternganga. Rumah mewah mereka sendiri, yang mereka anggap sebagai istana, akan terlihat seperti pondok pelayan di sini. Selama 5 tahun, mereka telah memerintah nyonya kastil ini, memanggilnya orang miskin dan memaksanya bekerja di dapur sempit mereka. Kesadaran akan ironi yang absurd dan kejam ini membuat kepalanya pusing. Jangan jadi pengecut. Endang melompat keluar dari mobil dan berlari ke interkom di gerbang. Tangannya gemetar, tetapi dia menekan tombol panggil tanpa ragu-ragu. Ding dong, suara bel yang berat larut dalam keheningan. Jeda yang lama, keluarga Saputra berkerumun bersama, menunggu jawaban. Debaran jantung mereka menggema di telinga mereka. Akhirnya, suara berderak datang dari pengeras suara, diikuti oleh suara dingin dan acuh tak acuh. Ya, kediaman Widjaja, suara laki-laki. Kepala pelayan, halo. Ini keluarga Saputra. Herman Saputra. Endang dengan putus asa berteriak ke kamera interkom. Saya ibu mertua Anya. Maksud saya, Nona Anya. Apakah dia di rumah? Keheningan lain. Keheningan ini lebih fasih daripada penolakan apapun. Itu berbicara tentang ketidakberartian mereka. Kami tidak punya kenalan dengan nama Saputra. Apa? Wajah Endang membeku. Apa yang Anda bicarakan? Kami tinggal bersama selama 5 tahun. Saya ibu mertuanya. Silakan tinggalkan area ini. Nada yang formal dan tanpa emosi. Tunggu, saya mohon, kami datang untuk meminta maaf. Herman menyela, membungkuk rendah ke kamera. Saya bodoh. Saya membuat kesalahan yang mengerikan. Tolong, sebentar saja, tanyakan pada Bapak Direktur Utama atau Anya, perusahaan kami hancur. Keringat dingin menetes dari dahi Herman ke aspal, tetapi suara dari pengeras suara menjawab dengan acuh tak acuh, Bapak Widjaja meminta saya untuk menyampaikan hal berikut. Putri yang kami kenal telah meninggal bagi kami 5 tahun yang lalu. Tidak ada seorang pun di sini yang memiliki hubungan dengan Anda. Tapi, Anya, Rian berpegangan pada gerbang. Anya, kau bisa mendengarku? Ini aku, Rian. Aku salah, aku sangat menyesal. Aku mencintaimu. Mari kita mulai dari awal, tolong keluarlah. Teriakan Rian menggema di lingkungan eksklusif yang tenang itu, tetapi gerbang tidak terbuka. Hanya kamera keamanan yang mengawasi keluarga menyedihkan itu dengan mata tanpa jiwanya. Jika Anda terus membuat keributan, kami terpaksa akan memanggil polisi karena masuk tanpa izin dan mengganggu ketertiban umum. Segera tinggalkan properti ini. Koneksi terputus. Suara itu adalah suara perpisahan terakhir. Tanda bahwa mereka selamanya diusir dari dunia Anya. Anya, Anya. Endang memukul-mukul gerbang dan menangis. Tolong, kami akan mati, bantu kami. Kukunya patah. Goresan berdarah tertinggal di gerbang. Tetapi gerbang baja raksasa itu tidak bergeming. Ibu, hentikan. Rian memeluk ibunya yang menangis. Orang-orang melihat. Penghuni rumah-rumah tetangga menatap mereka dengan kebingungan, seolah-olah mereka gila, seolah-olah mereka orang asing. Kebanggaan keluarga Saputra, yang baru kemarin menganggap diri mereka pemenang, kini terbaring di tanah. Ayo pergi, bisik Herman tanpa nyawa. Jika kita tetap di sini, polisi akan benar-benar datang. Maka kita bahkan tidak akan bisa mengajukan kebangkrutan. Aku tidak mau. Aku tidak mau kembali. Di sana neraka. Rengek Endang seperti anak kecil. Tapi dia tidak lagi punya kekuatan bahkan untuk berdiri. Mereka berdiri di depan gerbang raksasa. Tak berdaya dan hancur. Di balik tembok tinggi itu pastilah Anya. Dulu dia begitu dekat. Mereka duduk di meja yang sama, tinggal di bawah atap yang sama. Tapi sekarang di antara mereka terbentang bukan hanya jarak fisik, tetapi jurang abadi yang tak teratasi,
sebuah tembok yang telah mereka bangun sendiri selama 5 tahun penghinaan dan penghinaan. Angin malam yang dingin berhembus, menggesekkan daun-daun yang gugur di kaki mereka. Dari dalam rumah, tidak terdengar suara apapun. Mereka bahkan tidak dimarahi. Mereka hanya diabaikan seolah-olah mereka tidak ada. Ini adalah ekspresi penghinaan tertinggi dari keluarga Wijaya. Sudah terlambat. Cahaya di mata Herman padam. Kita telah membuat marah para dewa. Cahaya hangat yang tumpah dari balik gerbang, hanya menyoroti kedalaman keputusasaan mereka. Mereka bahkan tidak diberi kesempatan untuk meminta maaf. Mereka tidak punya kesempatan untuk dimaafkan. Yang tersisa bagi mereka hanyalah menunggu akhir mereka dalam diam. Hujan dingin tanpa ampun mulai turun di punggung 3 orang yang berjalan gontai menuju mobil mereka. Rabu, pukul 3 sore. Pada saat itu, dunia seolah kehilangan semua suara. Lantai produksi Saputra Teknik Mandiri. Biasanya pada jam ini, mesin-mesin akan berdengung, mesin pres mencetak, kehidupan akan ramai. Tapi sekarang keheningan mati menyelimuti bengkel. Waktu habis. Seorang jurusita dari pengadilan berkata dengan datar, melirik jam tangannya. Di sebelahnya, dengan ekspresi dingin, berdiri manajer bank, O'Brien. Di belakang mereka ada beberapa pria kekar dari sebuah perusahaan angkut dengan kotak kardus dan tumpukan kertas merah. Tolong tunggu sebentar lagi. Beri kami sedikit waktu lagi. Herman, memegang ujung mantel kerjanya yang kotor, memohon pada O'Brien. Saya sedang mencari uang. Seorang teman berjanji akan meminjamkannya. Pak Herman, O'Brien mundur seolah dari sesuatu yang kotor. Batas waktu telah lewat. Tidak ada 1 rupiah pun yang disetorkan ke rekening. Sesuai dengan keputusan pengadilan, kami memulai proses kebangkrutan dan penyitaan aset. Herman ambruk berlutut. Jurusita, dengan suara acuh tak acuh, memberi isyarat kepada para pekerja, mulai. Dengan sinyal itu, para pria menyebar di seluruh bengkel. Di tangan mereka ada stiker merah yang menakutkan, pemberitahuan sita. Plak, plak. Stiker merah mendarat di jantung pabrik. Mesin CNC canggih, tumpukan produk jadi. Berangkas di kantor. Mesin fotokopi, komputer. Itu adalah suara pembongkaran metodis dari kastil yang telah dibangun Herman Saputra seumur hidupnya. Pak Herman, apa yang mereka lakukan pada mesin kita? Kita tidak akan bisa bekerja. Para pekerja berlari menghampiri. Mata mereka, yang tadinya khawatir, telah berubah menjadi amarah. Maaf. Maafkan saya. Herman membenturkan kepalanya ke lantai. Yang bisa dia lakukan hanyalah meminta maaf. Tapi salah satu mandor tua meludah ke arahnya. Persetan. Bagaimana dengan gaji kami? Karena kau hidup mewah, hidup kami juga berakhir. Pengkhianat. Berikan uang kami. Serangkaian kutukan. Bawahan yang baru kemarin mengatakan, Pak Herman, kami akan bersama Bapak sampai akhir, sekarang menatapnya dengan kebencian. Herman menutupi telinganya dan gemetar. Apakah ini harga yang harus dibayar karena melawan Nusantara Jaya Group, melawan Anya Lestari? Sementara itu, adegan neraka yang sama sedang terjadi di rumah Saputra. Tidak, aku tidak akan pernah membuka pintu. Mendengar bel pintu yang tak henti-hentinya berdering, Endang menekan punggungnya ke pintu dan berteriak histeris di ruang tamu. Rian duduk dengan kepala di tangannya. Ibu, percuma. Mereka akan memanggil tukang kunci dan masuk juga. Diam. Aku akan melindungi rumah ini. Ini milikku. Terdengar suara logam berderit, lalu bunyi klik kunci. Pintu dibuka paksa. Pintu perlahan terbuka dan para pria dengan sepatu bot kotor masuk ke dalam rumah. Berhenti. Jangan masuk. Ini pelanggaran. Endang mencoba menyerang mereka, tetapi seorang jurusita dengan mudah menghentikannya. Jika Anda melawan, itu akan menjadi penyerangan terhadap petugas. Tenang. Keluar. Teriakannya sia-sia. Para pria itu diam-diam tetapi efisien memulai pekerjaan mereka. Plak. Stiker merah di sofa Italia. Plak. Di lukisan karya seniman asing terkenal. Plak. Di televisi 80 inci. Endang ambruk ke lantai. Menyaksikan simbol-simbol kekayaannya satu persatu dinodai oleh kertas-kertas merah jelek.
Semua barang ini dibeli dengan uang yang dihemat dari kerja paksaannya. Barang-barang yang telah ia banggakan kepada teman-temannya, menikmati superioritasnya. Sekarang mereka dicap disita untuk utang. Ini juga harus disita. Salah satu pria meraih set teh di lemari pajangan. Jangan sentuh itu edisi terbatas. Dan ini juga. Koleksi anggur mahal yang dikumpulkan Rian juga tanpa ampun ditempeli stiker. Tunggu, itu vintage. Anda merusak nilainya. Protes Rian, tetapi pria itu mengabaikannya. Seluruh rumah berubah menjadi merah. Ruang tamu indah yang pernah dipoles Anya setiap hari sekarang tampak seperti rumah terlantar yang ditutupi jimat terkutuk. Bu, kami juga perlu memeriksa kamar ini. Seorang jurusita menuju kamar tidur Endang. Di sana, harta utamanya disimpan. Koleksi perhiasan dan tas tangannya. Tidak. Jangan masuk ke sana. Dia tersandung dan merangkak, meraih kakinya. Saya mohon, kasihanilah. Saya tidak bisa hidup tanpa barang-barang itu. Jurusita itu menatapnya dengan jijik. Menyembunyikan aset adalah tindak pidana. Dia mendorongnya dan membuka lemari. Di dalamnya, barisan tas Chanel, Hermes, dan Louis Vuitton berdiri dengan mantel bulu tergantung di antaranya. Di antaranya ada kotak oranye yang sama yang baru-baru ini diberikan Vina. Apapun yang berharga akan disita. Jurusita mulai mengeluarkan barang-barang itu dan memeriksanya dengan daftar. Hermesku. Chanelku. Endang menjerit seolah anak-anaknya diambil darinya. Ini bukan hanya barang. Itu adalah kebanggaannya. Bukti bahwa dia istimewa. Baju zirah yang membuatnya bisa memandang rendah orang lain. Dan sekarang baju zirah itu dilucuti darinya. Dan ini juga. Tangan jurusita itu meraih kotak perhiasan di meja rias. Di dalamnya berkilauan berlian besar dan kalung mutiara. Tidak. Endang mengamuk dan mencoba menggigit tangan jurusita itu. Itu milikku. Aku yang membelinya. Kembalikan. Ibu, hentikan. Rian dengan panik menariknya. Lepaskan, Rian. Cincin pernikahanmu ada di sana. Yang akan kau kembalikan pada Vina. Diam. Cukup. Teriak Rian sambil menangis. Itu semua palsu. Hidup kita, kebanggaan kita. Semuanya adalah istana pasir yang dibangun di atas penderitaan Anya. Tidak, ini bukan salahku. Aku korbannya. Jeritan histeris Endang menggema di seluruh ruangan. Para jurusita mengabaikan drama keluarga dengan metodis menempelkan stiker merah. Tutup kotak perhiasan terbanting menutup. Itu disegel. Pada saat itu, semua kehidupan seolah terkuras dari tubuh Endang. Dia ambruk ke lantai dan membeku, menatap ke angkasa. Air mata mengalir dari matanya, tetapi tidak ada cahaya di dalamnya. Pikirannya telah hancur. Menjelang malam, para jurusita telah pergi, dan keheningan menyelimuti rumah. Tapi itu bukan keheningan damai seperti sebelumnya. Itu adalah keheningan kematian. Herman, kembali ke rumah, tak bisa berkata-kata melihat rumahnya, ditempeli stiker merah. Di tengah ruang tamu duduk istrinya yang katatonik dan Rian memeluk lututnya. Listrik belum diputus, tetapi tidak ada yang menyalakan lampu. Di ruangan yang remang-remang, kertas-kertas merah yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan menakutkan. Tamat. Suaranya yang serak parau. Perusahaan bangkrut, rumah, perabotan, semuanya akan dilelang. Kita tidak punya uang sepeser pun. Ayah, apa yang akan terjadi pada kita? Tanya Rian dengan suara gemetar. Kita akan diusir. Mungkin kita bisa tinggal sampai mereka menemukan pembeli di lelang, tapi itu hanya masalah waktu. Dia duduk di lantai yang dingin, tidak berani duduk di sofa yang disegel. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Kerabat, teman, mitra, semua orang telah memalingkan muka dari mereka, takut akan murka Nusantara Jaya Group, tidak ada yang akan mengulurkan tangan bantuan. Dingin, bisik Endang seolah dalam keadaan linglung. Anya, buatkan aku teh panas. Ibu, Anya tidak ada di sini lagi, kata Rian, menangis. Kita mengusirnya. Dia tidak akan pernah kembali. Dingin. Nyalakan pemanas. Endang memeluk dirinya sendiri dan menggigil. Tidak ada jejak nyonya rumah yang sombong yang tersisa.
Hanya seorang wanita tua yang menyedihkan dan hancur. Di luar, hujan dingin terus turun. Surga yang telah mereka bangun di atas kebohongan ditutupi oleh bekas luka merah yang tak terhitung jumlahnya dan tenggelam dalam hujan dingin. Tapi hukuman mereka belum berakhir. Setelah kehancuran finansial, pertemuan tatap muka dengan Anya Lestari menanti mereka di mana mereka harus mendengar bobot penuh dari kejahatan mereka. Jumat, 09.50 pagi. Udara lembab setelah hujan dingin menyelimuti bagian depan gedung besar Pengadilan Negeri Jakarta. Langit musim dingin yang suram terpantul di genangan air di aspal. Sebuah limusin hitam berhenti dengan mulus dan aku melangkah keluar. Sopir yang dikirim oleh ayahku dengan hormat membuka payung di atasku. Hari ini aku tidak lagi mengenakan pakaian sederhana menantu keluarga Saputra. Setelan biru tua yang dibuat khusus, kalung mutiara di leherku. Ini adalah penampilan asliku, penampilan Anya Lestari. Nona Lestari, lewat sini. Di sampingku berdiri pengacara top dari tim hukum grup perusahaan. Aku mengangguk singkat dan tumitku yang berbunyi di lantai marmer, memasuki lobi. Di koridor pengadilan yang luas, orang-orang dengan nasib berbeda berlalu lalang. Di salah satu area tunggu, aku melihat mereka. Rian, duduk di bangku, melompat begitu melihatku. Sejenak, aku tidak mengenalinya. Setelan Italianya yang selalu rapi kusut, dasinya miring. Pipinya cekung. Di bawah matanya bukan hanya lingkaran hitam, tetapi memar hitam, seolah-olah dia telah dipukuli. Bisakah seseorang menua begitu banyak hanya dalam beberapa hari? Di sebelahnya duduk ibunya, Endang. Perubahannya bahkan lebih mencolok, rambut keritingnya yang selalu ditata rapi acak-acakan. Kerutan dalam melapisi wajahnya yang tanpa riasan. Tidak ada jejak wanita elegan dengan pakaian desainer yang tersisa. Dia mengenakan kardigan usang. Dia menatap ke angkasa dengan tatapan kosong. Ayah mertuaku Herman tidak ada di sana. Dia mungkin bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Anya. Anya. Rian mencoba berlari ke arahku, tetapi pengacara melangkah di jalannya. Tolong jangan melakukan kontak langsung dengan klien saya, semua pernyataan melalui saya. Biarkan aku lewat, aku ingin bicara dengan istriku. Rian mencoba mendorong pengacara itu, tetapi keamanan segera mengelilinginya dan dia mundur. Mata kami bertemu. Anya, aku mohon. Dengarkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Suaranya gemetar. Sudah berakhir dengan Vina. Aku tidak pernah membutuhkannya. Aku hanya mencintaimu, Anya. Aku menatapnya dengan tatapan dingin. Cinta? Bibir mana yang mengatakan itu? Bibir yang sama yang minggu lalu, berdiri di samping selingkuhanmu, melemparkan kata-kata padaku, keluar, dan melemparkan kunci? Suaraku ternyata sangat tenang. Rian, jika kau tidak tahu siapa aku sebenarnya, apakah kau akan berdiri di sini berlutut sekarang? Bagaimana jika aku tetap menjadi Anya Saputra, si yatim piatu miskin tanpa dukungan? Kau akan menertawakanku bersama Vina sekarang, bukan? Rian membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, karena itu adalah kebenaran. Cintanya tidak ditujukan padaku, tetapi pada label pewaris Nusantara Jaya Group, Anya. Sebuah teriakan datang dari belakangku. Itu adalah Endang. Dia terhuyung-huyung ke arahku dan tanpa ragu ambruk berlutut di tengah koridor di depan semua orang. Sayang, tolong aku. Anya, maksudku, Nona Lestari, maafkan saya, teriaknya tanpa mempedulikan sopan santun. Rumah saya, mereka mengambil rumah saya. Perabotan, perhiasan, semuanya disita, akan dilelang. Kami tidak akan punya tempat tinggal. Saya tidak mau kembali ke apartemen sempit yang lama itu. Saya akan mati. Orang-orang yang lewat berhenti dan berbisik. Tapi dia sudah tidak punya rasa malu. Yang tersisa dalam dirinya hanyalah keputusasaan yang menyedihkan untuk tidak kehilangan kehidupannya saat ini. Saya salah. Saya minta maaf telah menyuruhmu mencuci piring. Jika saya tahu Anda dari keluarga terpandang, saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya akan memperlakukan Anda seperti seorang putri. Saya akan menyajikan teh untuk Anda sendiri. Tolong katakan pada ayah Anda untuk menghentikan penyitaan. Aku menatap tangannya yang mencoba mencengkeram kakiku.
Tangan yang sama yang pernah mendorongku, memerintahku, memperlakukanku seperti sampah. Ibu Endang, kataku pelan tapi jelas. Ada benang merah dalam permintaan maaf Anda. Dia mengangkat wajahnya yang berlumuran air mata. Anda tidak meminta maaf karena Anda merasa kasihan pada saya. Anda meminta maaf karena Anda tidak ingin kehilangan apa yang Anda miliki. Jika saya tahu Anda dari keluarga terpandang, saya tidak akan melakukan itu. Itu berarti jika seseorang yang lemah berada di posisi saya, Anda akan melakukan hal yang sama lagi, bukan? Sesuatu tercekat di tenggorokannya. Kilatan kebingungan melintas di matanya saat kebohongannya terungkap. Selama 5 tahun, saya mencoba percaya bahwa Anda adalah keluarga saya. Saya pikir tidak peduli seberapa banyak Anda menghina saya, suatu hari kita akan saling mengerti. Tapi saya salah, kalian tidak punya hati. Aku mengangguk pada pengacaraku. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Bernapas di udara yang sama dengan mereka sangat menyiksa. Anya, tunggu. Jangan pergi. Teriak Rian lagi. Aku tidak mau bercerai. Kami membutuhkanmu. Membutuhkanku? Sebagai kantong uang, pikirku, dan melemparkan pandangan dingin ke belakang. Syarat-syarat perceraian disampaikan melalui pengacara. Aku tidak menuntut tunjangan atau pembagian aset. Tapi aku juga tidak akan membayar utang mereka. Utang 500 miliar rupiah sekarang menjadi masalah mereka. Apakah mereka akan berakhir di jalanan? Apakah mereka menyatakan kebangkrutan? Itu terserah mereka. Aku berbalik dan berjalan menuju ruang sidang. Di belakangku, aku mendengar ratapan putus asa Endang. Tidak, Anya, jangan tinggalkan kami. Kita keluarga. Keluarga? Aku melemparkan kata-kata terakhir dari balik bahuku tanpa berhenti. Keluarga? Tukang cuci piring itu, seperti yang kau sebut kemarin, sudah tidak ada. Yang berdiri di sini adalah Anya Lestari, yang datang untuk merebut kembali martabat yang kau injak-injak selama 5 tahun. Selamat tinggal. Kalian bahkan bukan orang asing bagiku. Pintu ruang sidang yang besar terbuka di hadapanku. Di baliknya menanti prosedur hukum yang akhirnya akan memutuskan semua ikatan dengan mereka. Di koridor hanya tersisa isak tangis Endang dan rintihan Rian. Aku masuk dan tanpa menoleh ke belakang, dengan tenang menutup pintu di belakangku. Buk, suara berat itu memisahkanku dari masa lalu. Aku merasakan beban besar terangkat dari pundakku. Ini adalah pembebasan. Aku akhirnya bisa memulai hidupku, berjalan dengan kakiku sendiri. Tapi ceritanya tidak berakhir di sini. Setelah menyelesaikan semuanya, sebuah misi baru yang dipercayakan oleh ayahku dan masa depan yang tak terduga menantiku. Sayap bernama Nusantara Jaya Group, yang pernah kucoba lepaskan, akan segera kuambil kembali. Bunyi ketukan palu hakim yang kering menggema di ruang sidang. Perceraian dikabulkan. Pernyataan hakim yang tanpa emosi itu mengakhiri secara hukum kehidupanku selama 5 tahun dengan nama Anya Saputra. Bagi jiwaku, suara itu adalah suara pembebasan, seperti suara rantai yang putus. Sebulan berlalu. Musim dingin yang sesungguhnya telah tiba. Tapi dalam jiwaku, ini adalah musim semi. Aku hanya mendengar sedikit tentang nasib keluarga Saputra. Saputra Teknik Mandiri, dibebani utang 500 miliar rupiah, melalui proses kebangkrutan. Rumah mewah itu dijual di lelang dengan harga murah. Keluarga itu, setelah kehilangan segalanya, hancur berantakan. Mereka sekarang tinggal di sebuah apartemen tua yang sempit di pinggiran Jakarta, bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan. Mereka yang pernah memandangku rendah sebagai orang paling bawah, sekarang berada di paling bawah. Takdir bisa kejam dan ternyata sangat presisi. Tapi bagiku, ini sudah menjadi cerita dari dunia lain. Jakarta Pusat, markas besar Nusantara Jaya Group. Kantor pimpinan di lantai paling atas. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku berjalan di atas karpet tebalnya. Selamat datang kembali, Anya. Ayahku, Baskoro Wijaya, menatapku dari balik mejanya dengan kebanggaan yang tak terselubung. Di matanya bukan ketegasan seorang CEO, tetapi kelembutan seorang ayah yang telah mengkhawatirkan putrinya selama bertahun-tahun. Selama 5 tahun, dia telah menyaksikan dengan sakit hati saat aku dengan keras kepala mencoba menjalani kehidupan orang biasa. Ayah,
Maksud saya, Bapak Direktur Utama. Aku meluruskan punggung dan menatapnya. Maaf telah membuat ayah khawatir begitu lama, karena kekeras kepalaanku, banyak orang yang terluka. Apa yang kau bicarakan? Ayahku menggelengkan kepalanya, itu pilihanmu. Dan kau melewati 5 tahun neraka itu tanpa lari. Pengalaman itu adalah harta yang tak ternilai. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Di bawahnya terhampar kota yang luas. Gedung-gedung yang tak terhitung jumlahnya, mobil-mobil yang berlalu lalang, jutaan orang. Anya, sekarang kau tahu betapa tidak berdayanya mereka yang tidak punya apa-apa, dan betapa tidak adilnya mereka diperlakukan. Ya, saya mempelajarinya sampai ke lubuk hati. Penghinaan karena disuruh mencuci piring. Kesepian karena diabaikan. Rasa sakit karena pelecehan verbal yang menghancurkan jiwa. Tinggal di Menara Gading, aku tidak akan pernah mengetahui kenyataan ini. Kalau begitu, ubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Ayahku berbalik dan menyerahkan surat pengangkatan kepadaku. Anya Lestari, Wakil Direktur Utama. Nusantara Jaya Group, Wakil Direktur Utama, napasku tertahan. Ayahku mengangguk dengan percaya diri. Nusantara Jaya Group di masa depan tidak membutuhkan seorang pemimpin yang menilai orang dari angka, tetapi seorang pemimpin yang tahu apa itu rasa sakit dan bisa melindungi martabat setiap karyawan. Kau bisa melakukannya. Tangan yang memegang surat itu gemetar. Dulu nama Widjaja adalah beban bagiku. Aku benci dilihat melalui prisma status, dimanfaatkan. Aku lari dari nama itu ke keluarga Saputra, tapi tempat perlindungan itu ternyata adalah neraka yang sesungguhnya. Aku salah. Aku pikir kemandirian berarti mematahkan sayap yang kubawa sejak lahir dan merangkak di tanah. Tapi kekuatan sejati adalah melebarkan sayap itu dan menggunakan kekuatanmu untuk melindungi orang lain. Saya menerima pengangkatan ini dengan penuh syukur. Aku mengangkat kepala dan menatap mata ayahku. Di mataku, tidak ada lagi bayangan menantu yang terintimidasi itu, di dalamnya menyala cahaya seorang pemimpin yang telah membuat keputusannya. Beberapa hari kemudian, aula konferensi besar di kantor pusat penuh sesak dengan karyawan dan jurnalis, lebih dari 2.000 orang. Di bawah kilatan kamera, aku berjalan ke podium. Setelan putih bersih yang dijahit sempurna seolah menghapus 5 tahun penghinaan. Aku mendekati mikrofon dan gumaman di aula mereda. Selamat siang. Mulai hari ini, saya mengemban tugas sebagai Wakil Direktur Utama. Nama saya Anya Lestari. Suaraku, diperkuat oleh mikrofon, bergema di seluruh aula. Pidato yang telah kusiapkan berisi angka-angka dan rencana strategis, tetapi aku menyingkirkannya. Kata-kata yang perlu kukatakan tidak ada di sana. Selama 5 tahun terakhir, saya telah hidup jauh dari Nusantara Jaya Group, sebagai orang biasa di sudut masyarakat, aula berdengung. Ada banyak desas-desus tentang hilangnya diriku. Di sana saya belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status atau kekayaannya. Dan bahwa kekuasaan dan organisasi, jika digunakan dengan tidak benar, dapat dengan mudah menghancurkan jiwa manusia. Dalam ingatanku, ruang tamu keluarga Saputra muncul. Hari-hari ketika mereka memandangku rendah, menertawakanku, memperlakukanku seolah-olah aku tidak terlihat. Rasa sakit itu akan tinggal bersamaku selamanya. Tapi luka inilah yang sekarang akan menjadi kekuatanku. Saya berjanji akan menjadikan Nusantara Jaya Group sebuah organisasi di mana tidak ada yang tertinggal, di mana tidak ada martabat yang dilanggar. Kepada mereka yang telah tersandung, kami akan memberikan kesempatan kedua. Kepada mereka yang lemah, kami akan mengulurkan tangan bantuan. Dalam hal ini, saya melihat kekuatan kita. Kepada semua karyawan, saya meminta dukungan Anda. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama. Setelah hening sejenak, beberapa tepuk tangan yang tersebar tumbuh menjadi tepuk tangan yang memekakkan telinga. Semua orang berdiri. Di mata para karyawan ada kejutan dan harapan. Mereka merasakan bahwa wakil direktur utama yang baru ini bukan hanya pewaris manja, tetapi seorang kawan yang tahu rasa lumpur dan air mata. Di bawah tepuk tangan yang riuh, aku membungkuk rendah. Mengangkat kepala, aku melihat ayahku duduk di barisan depan. Dia tersenyum, menyeka air mata. Kalian lihat ini, keluarga Saputra, pikirku,
menyapa mantan keluargaku, karena kalian membuangku, aku telah menemukan tujuanku. Karena kalian menginjak-injakku, aku bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Terima kasih dan selamat tinggal. Turun dari podium, aku merasa seolah-olah memiliki sayap. Langit biru jernih terbentang di luar jendela. Ini adalah kanvas kehidupan baruku. Sekarang aku akan hidup dengan namaku sendiri, dengan kekuatanku sendiri, melindungi orang-orang yang kucintai. Tidak ada yang akan membuatku menundukkan kepala lagi. Aku, Anya Lestari, melebarkan sayapku dan membumbung ke angkasa. Tapi hidup adalah hal yang mengejutkan. Aku telah memutuskan untuk mendedikasikan diriku untuk bekerja. Tapi tak disangka, 3 tahun kemudian, kebahagiaan sejati datang kepadaku. Tersembunyi di balik balas dendam bukanlah kekosongan, tetapi cahaya yang hangat. 3 tahun telah berlalu. Langit di atas Jakarta sama tingginya dan birunya. Kantor Wakil Direktur Utama di Nusantara Jaya Group. Aku menandatangani dokumen terakhir dalam setumpuk kertas dan meletakkan penaku. Kerja bagus, Ibu Wakil Direktur, kata asistenku, membawakanku secangkir teh herbal panas tepat waktu. Itu saja untuk hari ini. Ibu punya waktu sebelum acara makan malam. Terima kasih. Sepertinya aku akan jalan-jalan sebentar. Aku berdiri dan melihat keluar jendela. Kota di bawah tampak sama seperti 3 tahun yang lalu, tetapi ia berubah, sama sepertiku. Selama 3 tahun ini, aku berlari tanpa henti. Aku telah membuktikan dengan tindakanku bahwa aku bukan hanya putri ayahku, dengan sukses meluncurkan beberapa proyek baru. Sekarang, majalah-majalah bisnis sering menulis tentangku sebagai salah satu pemimpin wanita generasi baru. Pekerjaan berjalan lancar. Aku merasakan kepuasan, tetapi bukan hanya dari kesuksesan. Meninggalkan kantor, aku menuju ke taman terdekat. Taman di sore hari penuh dengan orang-orang yang bergegas pulang dan suara anak-anak. Aku duduk di bangku, dan pada saat itu, sebuah mantel hangat disampirkan di bahuku. Maaf membuatmu menunggu, Anya. Berbalik, aku melihat seorang pria dengan senyum ramah. Dimas, teman sekelasku di universitas, sekarang pemilik firma arsitekturnya sendiri. Kami bertemu lagi 6 bulan, setelah pengangkatanku. Tidak, aku baru saja sampai. Sudah selesai kerja? Iya, ada proyek mendadak. Tapi aku tidak bisa terlambat menemuimu. Dia duduk di sebelahku dan menggenggam jemariku yang dingin dengan tangannya yang besar, hangat, dan mantap. Tidak seperti tangan Rian. Tangan Rian selalu ingin mengambil sesuatu. Tangan Dimas melindungi dan memberi. Kau tampak sedikit pucat. Bekerja terlalu keras lagi. Dia menatapku dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Hanya akhir kuartal. Banyak yang harus dilakukan. Kau gila kerja. Tapi tolong jangan lupa. Kau bukan hanya wakil direktur Nusantara Jaya Group. Kau adalah Anya Lestariku yang tersayang. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan sanggup. Kata-katanya menghangatkan dadaku. Status atau uangku tidak penting baginya. Dia tidak peduli apakah aku makan mie instan dengan kaos dan jeans atau menghadiri pesta dengan gaun malam. Dialah orang yang mencintaiku apa adanya, orang yang begitu mati-matian ku cari 5 tahun yang lalu. Terima kasih, Dimas. Kami berjalan berdampingan. Saat kami meninggalkan taman menuju jalan utama, aku mendengar teriakan di depan sebuah minimarket. Hei, kembaliannya salah. Tidak bisa menghitung, ya? Maaf, Pak. Saya akan periksa lagi sekarang. Seorang pria parubaya sedang membentak seorang kasir. Kasir itu, dengan seragam usang dan rambut beruban, membungkuk padanya. Punggungnya yang bungkuk, suaranya yang ketakutan. Aku berhenti. Mungkinkah? Melalui kaca, aku melihat wajahnya. Pipi cekung, kulit lapuk, tidak ada jejak polesan lamanya yang tersisa. Tapi itu dia. Rian Saputra. Anya, ada apa? Tanya Dimas dengan prihatin. Mengikuti pandanganku, aku menonton dalam diam. Rian, didesak pelanggan, dengan panik menekan tombol-tombol di mesin kasir, tangannya gemetar. Pria yang sama yang pernah mengenakan setelan Italia dan berkata dia adalah salah satu orang pilihan. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa keluarga Saputra, dibebani utang besar, telah hancur berantakan.
Endang karena stres menderita demensia dan sekarang berada di panti jompo murah. Herman bekerja sebagai satpam di sebuah lokasi konstruksi dan Rian tidak bisa menemukan pekerjaan tetap dan bertahan dengan pekerjaan serabutan. Maaf, Pak. Suaranya yang terhina sampai kepadaku. Ini adalah permintaan maaf yang sama yang pernah harus kutawarkan pada mereka. Rasa sakit karena kemarahan yang tidak adil, martabat yang terhina. Dia sekarang mengalami apa yang telah kualami selama 5 tahun. Teman? Tanya Dimas. Aku perlahan menggelengkan kepala. Bukan, hanya orang lewat. Aneh. Pria yang sangat kubenci. Aku menatapnya dan tidak merasakan apa-apa di dadaku. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada rasa kasihan. Hanya bagian dari pemandangan. Aku menyadari bahwa ini adalah perpisahan terakhir. Dalam jiwaku, Rian Saputra tidak lagi berbobot bahkan setitik debu pun. Ayo pergi, Dimas. Aku meremas tangannya lebih erat. Aku lapar. Mari kita cari makanan enak. Tentu. Aku baru saja memesan meja. Kami berbalik dan berjalan pergi. Di belakangku, aku mendengar pintu toko terbuka dan suara tak bernyawa berkata, "Terima kasih, selamat datang kembali." Tapi aku tidak pernah menoleh ke belakang. Matahari terbenam melukis ngarai di antara gedung-gedung pencakar langit menjadi merah. Dalam cahaya ini, Dimas berhenti dan menatapku dengan serius. Anya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan merek desainer, tetapi kotak kayu buatan tangan yang hangat. Aku sudah mencari saat yang tepat untuk memberimu ini. Kotak itu terbuka. Di dalamnya ada cincin platinum yang sederhana namun elegan. Cincin itu tidak memiliki kemewahan berlian yang mencolok, tetapi bagiku tampak lebih indah daripada harta apapun. Aku tidak bisa menghapus masa lalumu. Aku tidak bisa membuat luka-lukamu tidak pernah ada. Dia menatap lurus ke mataku. Tapi aku bisa membangun masa depan bersamamu. Aku berjanji padamu. Sebuah kehidupan di mana kau hanya akan menangis air mata kebahagiaan. Anya, bukan sebagai wakil direktur Nusantara Jaya Group, tetapi sebagai Anya, seorang wanita biasa. Maukah kau membiarkanku melindungimu? Maukah kau menikah denganku? Deja vu. Aku teringat Rian melamarku 5 tahun yang lalu. Saat itu aku percaya akan menemukan kebahagiaan. Tapi itu adalah istana pasir yang rapuh. Apa yang ada di hadapanku sekarang berbeda. Ini adalah rumah yang kokoh dibangun di atas tanah yang kuat. Satu-satunya tempat di mana aku diterima apa adanya. Air mata mengalir di pipiku. Bukan air mata penghinaan atau rasa sakit. Itu adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan yang tulus. Ya, bisikku, tersenyum di antara air mata. Aku mau menjadi istrimu. Dimas menyelipkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Aku pikir aku mendengar tepuk tangan. Melihat sekeliling, aku melihat orang-orang yang lewat tersenyum pada kami. Tidak ada yang tahu aku adalah pewaris triliunan. Mereka hanya bahagia untuk pasangan yang bahagia. Terima kasih. Sungguh, terima kasih. Aku membenamkan wajahku di dadanya. Jantungnya berdetak kuat dan mantap. Ini adalah suara kehidupan. Ini adalah suara kebahagiaan. 5 tahun yang lalu, tampaknya semua versi diriku di masa lalu sedang menatapku sekarang dan melambai. Kerja bagus. Balas dendam sejati bukanlah menghancurkan musuhmu, tetapi menjadi begitu bahagia sehingga mereka iri padamu, sehingga mereka tidak bisa menggapaimu, dan pada akhirnya kau melupakan mereka. Aku tahu itu pasti sekarang. Jadi, kita mulai masa depan kita? Dimas menggandeng tanganku. Ajo. Aku menyeka air mataku dan dengan senyum berseri-seri berjalan maju. Aku bersumpah tidak akan pernah melepaskan kehangatan tangan kami yang tergenggam. Matahari terbenam membentangkan bayangan kami dan pada suatu titik, kedua bayangan itu menyatu menjadi satu. Babak kedua dalam hidupku dimulai di sini. Sebuah kisah yang penuh dengan cahaya sejati yang tak ternoda.